شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 اللهم صل وسلم على نبينا
محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم Bismillah, silakan moderator mulai. Saya sudah ready. Baik, Ustaz. Silakan. Oke. Silakan dimulai pengantar dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah napak yang kami hormati, puji syukur marilah kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Ahad pagi kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga dapat berkumpul bertemu kembali dalam kajian napak ngaji Ahad pagi ma'ad fastabiqul khairat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, jamaah napak, baik yang menonton di rumah sendiri maupun yang nonton bareng di masjid. Saya lihat tadi ada beberapa jamaah yang nonton bareng di masjid. Semoga tetap bisa Bukan nonton menyimak bareng, dengan Mas. baik. Bukan Ya? nonton bareng, ngaji bareng, Mas. Ngaji bareng ya. Maksudnya ngaji bareng di masjid. Semoga tetap mendapat keutamaan bermajelis atau dalam menuntut ilmu. Kemudian untuk tema pada pagi hari ini, insya Allah masih melanjutkan tema-tema sebelumnya tentang meniti kebermaknaan Ramadan untuk bagian yang ke-10. Ini kira-kira masih ada lanjutan atau terakhir, Ustaz? Masih ada lanjutan. Hari ini kita insya Allah nanti bahas, hari ini insya Allah kita bahas tentang itikaf dan zakat fitrah. Nanti yang terakhir kita bahas tentang Idul Fitri bersama Rasulullah SAW. Iya, baik, siap. Jadi insya Allah masih ada lanjutannya untuk Ahad depan untuk tema kali ini. Baik, sebelum kita memulai kajian, seperti biasa ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan dari tim Ma'ad Fastabiqul Khairat. Yang pertama, bagi jamaah yang mempunyai
putra, putri, maupun cucu ataupun saudara yang ingin diakikahkan, monggo bisa melalui kami FK Akikoh Barokah dan Syar'i. Ada beberapa pilihan paket yang bisa disesuaikan dengan budget maupun kebutuhan para jamaah. Kemudian ya, kami juga membuka donasi untuk kegiatan Mahat Fastabiqul Khairat. Ini untuk operasional kegiatan dakwah kami, untuk membiayai beberapa kegiatan rutin yang sudah kami jalankan. Di antaranya adalah kajian Ahad pagi kali ini, kemudian ada Fasbik atau Fastabiqul Khairat bimbingan intensif Quran, kemudian ada Fasbi, Fastabiqul Khairat intensif hiwar atau bahasa Arab, dan kegiatan-kegiatan lain yang tentunya berorientasi pada dakwah. Kemudian ya, kami juga masih berikhtiar untuk pembebasan lahan untuk perluasan Mahat Fastabiqul Khairat yang letaknya juga tidak jauh dari Mahat yang sekarang. Kurang lebih kita membutuhkan dana 700 juta rupiah. Kami membuka kesempatan kepada jemaah yang ingin berdonasi atau berinfak dalam pembebasan lahan ini. Ya, lanjut. Nah, ini juga ada paket berbagi sembako, kami masih membuka. Ada 2 pilihan paket yang bisa jamaah pilih, yaitu paket A dan paket B, dengan harga paket A itu 100.000 dan harga paket B 150.000. Ini kami insya Allah sudah packingkan dengan kardus khusus bertulisan paket sembako dari FK, dan jika jamaah ingin langsung disalurkan kepada orang yang dituju, kami juga insya Allah siap untuk mengantarkannya. Begitu. Lanjut. Ini baik, insya Allah cukup informasi dari kami. Sebelumnya, Ustadz Mintaraga, gimana? Sudah siap, Ustadz? Ya, insya Allah. Bismillah. Saya sudah siap. Ini. Sudah prima, insya Allah tadi malam baru ngisi sepertinya di Kebarongan. Iya, ya. Alhamdulillah. Ya, masih capek tapi kan bismillah. Semangat. Siap. Semoga bisa mengisi sampai akhir dengan maksimal, insya Allah. Iya, Kepada saya harus Ustadz semangat Mintaraga, karena ini jamaah masjid yang di Masjid At-Taqwa Kalimanggis juga semangat, jamaah Masjid Besar Jenderal Sudirman di Bodas Karangjati, di Purbalingga, ini di daerah Rembang juga semangat. Kemudian jamaah masjid yang lainnya yang ikut ngaji bareng juga semangat. Masa saya nggak semangat sih? Ya semangat lah. Amin. Semoga Ustadz selalu diberi kekuatan, Ustadz. Amin, amin. Bismillah. Monggo untuk waktu dan kami persilakan kepada Ustadz Mintaraga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmatullah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hasyr ayat 18, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan haruslah seseorang memperhatikan apa yang sudah dia lakukan sekarang untuk menghadapi hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Fa inna khairal kalami kalamullah, khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ngaji Ahad pagi yang bergabung baik via YouTube maupun via Zoom, baik yang sedang ngaji bareng, saya lihat ada di Jamaah Masjid At-Taqwa Kalimanggis Kuncen, ada juga di Jamaah Masjid Besar Jenderal Sudirman di Bodas Karangjati Rembang, dan di masjid-masjid yang lain, serta seluruh jamaah yang ikut ngapak dari Barlimas Cakepres, dari Jogja ini Mas Dwi Saputra aktif, alhamdulillah, dari Atambua, dari NTB, dari Medan, dari Palembang, dari Semarang, dari Magelang, dari Sulawesi yang saya tidak bisa sebut satu persatu, dari Bandung juga Pak Fauzan ini. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, ini Ramadan
tanpa terasa sudah memasuki hari ke-20 hari ini. Artinya kita tinggal memiliki 20 hari lagi untuk benar-benar memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini kita akan bahas amalan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan bagaimana kita sebagai seorang Muslim harusnya beramal dengan semaksimal mungkin di hari-hari ini. Baik, saya share dulu materinya. Mudah-mudahan materi saya ini, saya kelupaan terus, mohon maaf sekali ya, untuk meng-share materi di grup Ngapak, sebagaimana yang pernah saya janjikan. Saya kelupaan terus, jadi nggak sempat ini, Mas Fuad. Jadi ya nanti tolong saya diingatkan lagi supaya saya bisa nge-share materinya. Baik, kita awali dengan surat Al-Hajj ayat 78 ya. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qabl. Wa fi hadza liyakuna ar-rasul syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Faqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita lihat terjemahnya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Wajtabakum, dia telah memilih kamu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan dia sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agamamu itu suatu kesempitan. Bagaimana tafsir ayat ini? Ya, sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak sempat menulis terjemahnya, tapi akan saya jelaskan. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, ya. Dan bersungguh-sungguhlah engkau atau berjihadlah kau di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Artinya apa? Wal jihadu badlul wus'i fi husulil ghardi wal matlub. Yang namanya jihad itu mengerahkan segenap kemampuan, daya upaya untuk mendapatkan tujuan yang dikehendaki. Fal jihadu fillah haqqa jihadi, maka yang dimaksud dengan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad adalah wal qiyamut tamu bi amrillah, yaitu benar-benar menegakkan dengan sebaik-baiknya perintah-perintah Allah. Ya. Wa da'watul khalqi ila sabilih, dan mengajak ya, manusia itu untuk menuju jalan Allah Ta'ala. Bikulli tariqin muwassalin ila dzalik, dengan segala cara, tentu cara yang benar, yang bisa mengantarkan kepada hal itu. Min nasihatin, baik berupa nasihat, wa ta'limin, berupa ta'lim pengajian kayak gini, wa qitalin, ataupun nanti dalam kondisi terpaksa apabila kita diperangi, tentu kita akan memerangi juga, melawan. Wa adabin, dengan adab, dengan sopan santun ya, dengan akhlak yang baik, wa zajrin, ataupun dengan mengajak untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik, wa wa'din, dan juga nasihat-nasihat dan petuah-petuah yang bijak, wa ghairi dzalik, maupun yang selain daripada itu. Jadi menurut Imam As-Sa'di, yang dimaksud dengan jihad di jalan Allah itu benar-benar kita berusaha semaksimal mungkin mengerahkan segenap daya dan upaya untuk taat kepada Allah. Dalam konteks 10 hari terakhir Ramadan ini tentu kita harus betul-betul berusaha semaksimal mungkin. Karena pengertian jihad itu, ya menurut Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, dia mengatakan jihad itu adalah badlul husni wal juhdi wat taqah au fi ma ma'nahu, ya minal amwali wal anfus fi ta'atillah wa tarkil ma'asi. Jadi yang namanya jihad itu mengerahkan segenap daya dan upaya, baik itu waktu, tenaga, pikiran, harta, kalau perlu nyawa, untuk benar-benar kita bisa taat kepada Allah dan untuk bisa benar-benar kita menjauhi menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini apa? Wa qaluhu wajahidu fil haqqa jihadi. Adapun firman Allah, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, ai bi amwalikum wa alsinatikum wa anfusikum. Yang dimaksud adalah berjuang dengan hartamu. Ya, artinya kita gunakan harta kita untuk taat kepada Allah. Kita gunakan harta kita untuk justru menjauhi larangan-larangan Allah. Bukan harta kita gunakan untuk mendekat dengan larangan-larangan Allah. Kayak panjenengan sekarang yang ikut ngaji bersama saya kan menggunakan harta. Untuk apa? Untuk kuota. Betul nggak? Karena ngaji 2 jam dengan Zoom itu bisa kuotanya 2 giga. Lumayan itu. 30 ribuan gitu ya. Panjenengan yang berada di masjid besar Takwa Masjid Besar Takwa Kalimanggis, Pekuncen, di Masjid Jenderal Sudirman Baskara Jati juga sudah berusaha untuk berjihad dengan jiwa, dengan tenaga, dengan pikiran.
ini pada duduk lesehan, itu ada yang pakai karpet, ada yang enggak. Ini yang sepuh-sepuh yang nggak pakai karpet, hati-hati, itu nanti lagi ngaji ngentut begitu. Ya karena biasanya kalau udah sepuh itu kan gampang masuk angin itu, pakai karpet nggih Bu, ibu-ibu ini yang di Masjid Bodas Karangjati, Masya Allah. Mudah-mudahan ini juga harus sabar dalam ngaji gitu, sampai mudah-mudahan nanti sampai tuntas pengajiannya baru pada meninggalkan masjid itu. Begitu kan? Nah, ini jadi demikian juga mengarahkan pikiran kita karena supaya fokus. Jangan sampai ngaji nggak fokus gitu. Karena nanti nggak fokus nggak dapat pengetahuan, nggak dapat ilmu, dapatnya hanya pahala gitu. Ya tentu kita pengen dapat semuanya. Wa alsinatikum, berjihad dengan lisan kalian, artinya untuk ngomong yang baik. Ngomong yang baik itu butuh jihad loh. Apa mending sing biasa ngomongnya ora apik ya gitu. Kalau apa mending sing biasa lambene ngetuprus ya, sing lambene tipis muncis riwis lamis dremimis anggar ngomong ora wis-wis barang domongi kur prangas pringis ya misalnya gitu. Kalau yang begini biasanya ini harus jihad supaya dia tidak ngomong yang enggak gitu. Kalau enggak jihad biasanya ya sudah. Sekarang mungkin banyak yang enggak ceriwis karena ceriwisnya diganti dengan lihainya dan gemulainya jari jemaring mengetik di tools WA atau HP untuk ngobrol yang enggak gitu, untuk chat yang tidak gitu kan. Ini ibu-ibu pada tutupan berarti itu pelakunya ya gitu. Sing ada tutupan masing-masing karo dengkluk lah, gue berarti pelakunya gue. Begitu ya. Kemudian wa anfusikum, dan dengan jiwa kalian. Ya, dengan jiwa itu maksudnya dengan pikiran, waktu, tenaga begitu. Kama qala ta'ala, ini semakna dengan firman Allah Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi maksud bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa itu bagaimana kita mengarahkan segenap daya dan upaya, itu baik waktu, tenaga, pikiran, harta atau nyawa untuk taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Wa qalukum huwajtabakum. Adapun firman Allah bahwa huwajtabakum, Allah telah memilih kalian. Artinya apa? Ya hadhil ummah, wahai umat ini, yaitu kita. Allah astafakum, Allah telah memilih kalian. Wakhtarukum, dan telah memilih juga ala sairil umam, dari seluruh umat-umat yang ada. Wa faddalakum wa syarafakum, telah mengutamakanmu, telah memuliakanmu. Wa khassakum, dan telah mengkhususkanmu bi akrami rasul, dengan diutusnya rasul yang paling mulia. Wa akmali syar'in, dan syariat yang paling sempurna. Jadi kita ini sudah dipilih Allah untuk masuk Islam, untuk menerima hidayah, termasuk kita dipilih Allah sampai detik ini masih hidup menangi bulan Ramadan, mau memasuki 10 hari akhir. Maka jangan disia-siakan. Kita juga dipilih Allah untuk pagi ini mau ngaji. Gitu. Ya semuanya ngaji, mungkin ada yang ngaji di masjid, itu, ada yang ngaji lewat ngapak ini. Itu kan berarti kita dipilih oleh Allah Ta'ala. Dan kita harus syukuri gitu, karena di luar sana banyak yang jam segini malah pulang sholat tidur. Bahkan ada yang habis sahur tidur. Bahkan ada yang tidak puasa, bahkan ada yang tidak mau menerima syariat Islam. Nah ini kan mereka sungguh orang-orang yang rugi. Maka bentuk syukur kita apa? Kita gunakan kesempatan ini untuk betul-betul beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Ta'ala. Kita lihat bagaimana Aisyah menceritakan ya, apa yang biasa Rasulullah lakukan di 10 hari terakhir dan semangat apa yang Rasulullah miliki. Kita lihat di sini. Dari Aisyah, karena Rasulullah SAW yastahidu fil ashril awakhir ma la yastahidu fi ghairihi. Ini kalau hadis lengkapnya kan, karena Rasulullah SAW yastahidu fi Ramadan ma la yastahidu fi ghairihi. Nabi itu kalau di bulan Ramadan ibadahnya lebih bersungguh-sungguh dibanding bulan di luar Ramadan. Dan demikian juga Rasulullah SAW itu lebih bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lain. Jadi kalau Rasulullah dengan kita itu kadang-kadang bedanya di sini. Kalau kita ini kadang-kadang di 10 hari awal Ramadan itu semangat, gaspol gitu. 10 hari kedua mulai setengah gas. 10 hari ketiga itu berebet, gaspolnya pindah ke toko, beli roti, nyiapin roti, goreng kacang mete, ya, cari baju gitu. Kemarin saya, ini cerita aja, siang-siang saja, kebetulan kemarin karena persediaan sabun-sabun dan sebagainya habis, saya dengan istri ya sekalian mampir ke toko. Begitu itu siang loh, ya setelah zuhur. Saya pikir kalau siang-siang begitu sepi.
Saya masuk ke toko, kan mau beli itu, Masya Allah, satu kasir itu antrinya sampai 10 meter lebih. Semua kasir antri di atas 10 meter. Rata-rata satu kasir itu ada 10 sampai 20 orang yang antri. Saya bilang sama istri, nggak jadilah, pulang aja. Nah, jadi orang itu justru di akhir Ramadan ini malah sibuk untuk mempersiapkan Idul Fitri. Nah, padahal Idul Fitri itu hari raya yang diberikan kepada orang-orang yang berhasil mengendalikan hawa nafsunya di bulan Ramadan. Lalu kita ini belum jelas kok berhasil atau tidak, sudah siap-siap merayakan Idul Fitri. Ini suatu hal yang harus kita luruskan gitu. Jangan kita malah justru euforia Idul Fitri gitu ya. Ibu-ibu ini malah baca Qur'annya berkurang dengan goreng kacang, mau gawe roti begitu. Terus tuku klambi anyar kan orang kudu badak. Gitu kan, bisa belinya kemarin sebelum Ramadan, begitu loh. Kenapa justru di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu yang justru saat Rasulullah SAW mencontohi kita untuk beribadah sungguh-sungguh, malah kita sungguh-sungguh untuk urusan dunia, begitu. Kok alasannya? Lah wong nek awal Ramadan urung ana diskon gue menjelang badak, itu godaan, itu cobaan, masa jenengan kalah karo setan. Lagian nek dipikir-pikir lah wis tua iki dingoni klambi kaya apa bae ora beda ora lah ya. Arep klambi anyar apa klambi bodol pada bae ora pengaruh. Yang harus kita perbaiki itu baju takwa kita. Baju takwa itu akhlak kita, ibadah kita, keyakinan kita, itulah baju yang sejati. Ya, akan menutupi ketelanjangan kita atas dosa-dosa kita nanti di hadapan Allah Ta'ala. Ya, gitu. Jadi ini bukan kemudian yang lainnya. Oh, ini baru bergabung Masjid At-Taqwa Kaliman, Masjid At-Taqwa Kalimanggi sudah, saya kira Masjid At-Taqwa Kalimana. Jadi itu harus kita lakukan. Terus kita lihat bagaimana Rasulullah di 10 hari terakhir Ramadan bersungguh-sungguhnya. Rasulullah itu presiden loh. Rasulullah itu nabi loh. Ngurusi ratusan ribu umat, jutaan umat saat itu. Ya, ratusan ribu lah, belum sampai jutaan. Nah, tetapi kan luar biasa. Tapi Nabi lihat, bagi apa yang beliau kerjakan. Karena Rasulullah SAW, idza dakhala al-ashrul akhir min Ramadan, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Rasulullah SAW itu biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau kencangkan ikat pinggangnya, artinya bersungguh-sungguh dalam ibadah. Jadi Rasul itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir, nun sewu, beliau tidak mendekati istri-istrinya. Jadi 10 hari terakhir itu beliau tidak memesrai istrinya. Kenapa? Karena waktunya digunakan untuk bermesraan dengan Allah Ta'ala. Nah, kita kebalik, kita malah bermesraan dengan kasir karena belanja. Kita bermesraan dengan toko, bermesraan dengan pasar, bermesraan dengan dapur. Harusnya di 10 hari terakhir, hal-hal itu udah disiapkan sebelumnya gitu loh. Kalau memang bukan berarti saya melarang itu, tapi sebelumnya jangan dilakukan di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir ini fokusnya bukan Idul Fitri. Fokusnya justru kita semakin bermuhasabah, karena kita khawatir 20 hari terakhir kemarin itu berlewat begitu saja gitu. Kadang-kadang kita ada yang punya niat, bismillah, kenyong urung maca Qur'ane urung akeh lah. Engko lah naik pertengahan Ramadan. Ternyata pertengahan Ramadan lewat, kita belum baca-baca banyak juga. Engkau lah naik 10 hari terakhir. Nanti lewat, engkau lah barbada. Akhirnya begitu. Itulah salah satu bentuk talbis dari setan. Membuat angan-angan, engkau lah, nantilah. Gitu. Maka jangan dikotori dengan urusan-urusan duniawi lah. Gitu. Apalagi kondisi pandemi begini, ya apalagi kondisi lagi krisis juga ekonominya. Jadi kalau masalah kelambi anyar, wis bendina. Ya, artinya bukan kita udah sering memakai baju baru. Yang kita jarang bahkan mungkin sampai hari ini belum adalah sudahkah kita memakai baju baru ketakwaan? Sudahkah kita memakai baju baru keimanan yang baik? Sudahkah kita memakai baju baru amalan-amalan yang nanti akan menghiasi kita ketika kita mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita di hadapan Allah Ta'ala? Itu yang harus kita renungkan. Begitu Bapak Ibu ya. Halo? Ya, jadi orang satu kuklam bianyar maning sing gurungnya aja tuku lah. Sing wis gawe roti, nyo deneng ora tau gawe roti, dikirim sih. Saya jarang bikin roti. Kenapa? Urung gawe wis dikirimi cukup. Kadang-kadang roti setoples bada be ora entong-entong gitu. Siapa sing entong nah karena nang tanggane rotine meh pada siki kabeh tangga duwe roti sing pada. Ya ora entong-entong. Makanya nggak usah sibuk-sibuk begitu, Bu. Lebih baik ya beli bikin ya 1-2 saja, tapi kalau bisa bikinnya jangan di 10 hari terakhir. Begitu.
Begitu nggih Bapak Ibu? Halo? Iya, manduk-manduknya bapaknya jelas manduk-manduk. Ya, betul Ustaz, betul main duit koran tong ya. Karena kok anggar ibunya semangat duitnya bapaknya sing tong gitu. Kemudian beliau menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah. Wa ahya lailahu. Jadi di 10 hari terakhir Ramadan justru Rasulullah itu mengurangi tidurnya. Itu jadi justru lebih banyak begadang di 10 hari terakhir, menghidupkan malamnya. Dengan apa? Nanti akan saya sampaikan. Dengan apa kita menghidupkan malam Ramadan? Kemudian wa aiqadha ahlahu. Rasulullah juga membangunkan istri-istrinya untuk beribadah di malam hari itu. Nah, yang kemarin sudah kita sampaikan, yang namanya qiyamul lail tidak mesti sholat. Qiyam itu artinya menegakkan kebaikan di malam hari. Bisa zikir, bisa membaca Al-Quran, bisa bersolawat, bisa bertafakur, bisa merenung, bermuhasabah, itu banyak. Jadi kalau misalkan jenengan sudah sholat tarawih di awal waktu, di waktu atamah, ya sudah gitu. Di malamnya tinggal itu ya. Kecuali kalau jenengan berpendapat bahwa sholat tarawih tidak ada batasannya gitu. Nah, terus kemudian kalau di 10 hari terakhir, ya kalau memang jenengan mau i'tikaf ya lebih baik tarawihnya di malam sepertiga malam terakhir. Jadi habis sholat isya jenengan istirahat, kemudian nanti biasanya di 10 hari terakhir beberapa masjid melakukan sholat tarawih 2 kali. Satu di awal waktu itu untuk orang-orang awam. Itu habis sholat isya langsung. Yang kedua, masjid juga memfasilitasi imam sholat tarawih jam 3 pagi atau setengah 3 pagi. Nah, itu terutama bagi yang itikaf, karena itu lebih utama di sepertiga malam terakhir, terutama di 10 hari terakhir. Jadi masjid menyediakan imam khusus tarawih di jam setengah 3 pagi. Maka yang di waktu atamah, waktu habis isya belum tarawihnya di sepertiga terakhir. Gitu. Jadi ini sudah banyak dilakukan oleh masjid-masjid, terutama di 10 hari terakhir, karena memang Rasulullah SAW seperti itu. Kalau afdolnya gimana Ustaz? Ya afdolnya sih sholat tarawihnya dari habis isya, selesainya menjelang sahur. Tapi kan dapatnya orang kuat lah. Mau nambah sholat tarawih sejam be imamnya di waktu kibai ya, gitu. Imamnya tarawih dan kesuwen kan jamnya pada waktu, pada anggap diserok-serok nah begitu. Terus ngasuknya pada nggawe surat kaleng itu aja kesuwen gue imamnya ganti iki udah ngarep iku ya Bapak Ibu. Salat tarawih rata-rata setengah jam di Indonesia. Jam 8 wis pada rampung bagian bubar. Padahal setahun sekali. Jere Ramadan dintenteni, barang dintenteni deneng salatnya pada cepet-cepet gitu kan. Jadi siki kan pada gemagus bulan Ramadan ana sing masang meme pernah kan dulu bulan Ramadan tinggal 200 hari lagi. Bulan Ramadan tinggal 100 hari lagi. Wah, gayane. Barang tekan Ramadan tarawih golek sing rampungnya paling cepat. Ya, itu kadang-kadang sok pada kemaki gawe status sing sok iya ha. Nek bahasa Purwokertone kaya iya ha iku ya. Jebule balang bulan Ramadan malah lah melempem gitu. Ya kudune golete gue sing tarawih suwe. Justru nang tarawih cepet malah imame, Ustaz, deneng cepet temen lah. Saya jadi kepundal-pundal. Kalau bisa tarawihnya 2 jam, 3 jam minimal, begitu top, tapi ya langka, ya kayak mau ngimpi kayak gue. Ini masalahnya. Dari dulu alasannya ngomong jamaah, masa umat Islam dari dulu awam terus. Kapan boleh meningkat? Alasannya awam terus. Alasannya masyarakat umum terus. Lah bukankah kita wis puasa wis tarawih wis puluhan tahun? Apa enggaknya Arab awam terus? Apa enggaknya puluhan tahun ket biyen tarawih kurang setengah jam terus orang peningkatan? Ditingkatna begitu. Jangan cepat-cepat. Kesempatan begini itu langka. Cuma kita kadang-kadang kemaruk pengennya tarawih cepat tapi pahalanya akeh. Itu kan model kapitalis. Modal sedikit-dikitnya, untung sebanyak-banyaknya. Itu bukan Islami, itu kapitalis. Sama Allah kamu kapitalis gimana kan gitu ya. Jadi begitu. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan di antara sunnah yang paling ditekankan Rasulullah di 10 hari terakhir adalah i'tikaf. Ya, apa? I'tikaf. Dalilnya apa i'tikaf? Al-Baqarah 125, antahira baiti lit-taifina wal 'akifina waruk'is sujud. Bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf. Jadi dari surat Al-Baqarah 125 ini, ya Allah menyebut bahwa salah satu fungsi masjid adalah untuk beriktikaf. Kemudian di dalam hadis Bukhari nomor 2026 dan Muslim dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful 'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala, thumma i'takafa azwaju min ba'dih.
Nabi senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Kalau sudah senantiasa berarti setiap tahun. Sampai Allah mewafatkan beliau. Bahkan dalam sebuah riwayat, pada tahun Allah mewafatkan beliau, Rasulullah beriktikaf 20 hari. Jadi 10 hari bulan Ramadan, kemudian sholat Id, kembali lagi ke masjid sampai 10 hari awal bulan Syawal. Setelah itu beliau meninggal dunia. Gitu. Nah, 10 hari kita beriktikaf karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan iktikaf. Kalau Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan iktikaf, berarti itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan justru kita kebalik, iktikafnya pindah maring toko, maring mall, maring pasar. Bener ora? Halo? Bener apa ora? Itu yang terjadi. Kita harus ubah itu. Kemudian, apa itu iktikaf? Iktikaf berasal dari kata akafa yang bermakna al-habsu atau memenjarakan diri. Menahan diri atau memenjarakan diri. Ya. Allah menggunakan istilah akafa dalam bentuk ma'kufa dalam salah satu ayat Al-Quran dengan makna menghalangi. Ya, jadi di surat ini secara bahasa Al-Fatah ayat 25. Mulladzina kafaru wasaddukum 'anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan. Nah, ini ada kata-kata ma'kufan. Ma'kufan itu artinya apa? Menghalangi. Ini pengertian bahasa. Jadi dari pengertian bahasa itu, iktikaf adalah apa? Habsun nafsi 'anit tasarrufatil 'adiyah. Memenjarakan diri atau menjaga diri atau menghalangi diri dari melakukan sesuatu yang biasa. Jadi kalau biasanya kita banyak main, ya banyak kemana-mana, maka selama iktikaf tidak menahan, tidak melakukan macam-macam. Ya, yang hanya dilakukan hanya ibadah tok gitu. Nanti akan saya sampaikan, ya. Nanti akan saya sampaikan pentingnya itu. Kemudian secara istilah iktikaf itu apa? Ya, al-lubsu fil masjid ala sifatin makhsusatin biniyatin. Tentu biniyatin taqarrubin ilallah azza wa jalla. Secara istilah itu iktikaf itu apa? Berdiam di dalam masjid dengan tata cara tertentu, disertai dengan niat karena Allah Ta'ala. Ini dalam kitab Mawsu' al-Fiqhiyah jilid 2 halaman 1699. Jadi yang namanya iktikaf itu adalah berdiam di masjid dengan tata cara tertentu disertai niat. Jadi ada tata caranya, ada niat. Niatnya apa? Berdiam di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena ada orang yang berdiam di masjid karena istirahat. Musafir keselen turun ke masjid. Kowe niatnya urung iktikaf, niatnya turun begitu ya. Kemudian apa hukum iktikaf? Hukum iktikaf adalah sunnah, ya tidak wajib, sunnah, tapi sangat ditekankan berdasarkan sabda Nabi SAW. Ini i'takaftul ashrul awal altamisu fi hadhil lailah, ya. Kemudian summa i'takaftul ashrul awsat thumma utitu faqila li innaha fil ashril awakhir faman ahabba minkum ay ya'takif falya'takif fa'takafan nasu ma. Aku pernah melakukan iktikaf pada 10 hari Ramadan pertama. Aku berkeinginan mencari malam Lailatul Qadar pada malam tersebut. Jadi Rasulullah SAW pernah iktikaf di 10 hari Ramadan pertama. Kemudian aku beriktikaf di pertengahan bulan. Nabi juga pernah iktikaf di pertengahan bulan. Aku datang dan ada yang mengatakan padaku bahwa Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Nah, artinya Rasulullah SAW akhirnya beriktikaf di 10 hari yang terakhir. Maka siapa saja yang ingin beriktikaf di antara kalian, maka beriktikaflah. Lalu di antara para sahabat ada yang beriktikaf bersama beliau. Dari hadis ini ada kalimat, siapa yang mau iktikaf, silahkan iktikaf. Maka menjadi dalil bahwa iktikaf itu hukumnya bukan wajib, tapi apa? Sunnah. Cuma Rasulullah tidak pernah meninggalkan iktikaf. Berarti menunjukkan bahwa iktikafnya Rasulullah ini sesuatu yang sangat ditekankan. Maka kalau yang sunnah tapi sangat ditekankan itu namanya sunnah muakkadah. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan iktikaf selama bulan Ramadan. Begitu ya. Nah, kemudian perhatikan ini. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya mengatakan, la budda lil 'abdi min awqatin yanfaridu biha bi nafsihi fi du'aihi wa dzikrihi wa salatihi wa tafakkurihi wa muhasabati nafsihi wa islahi qalbihi. Perhatikan baik-baik ini. Hendaklah seorang hamba memiliki waktu-waktu khusus. Itu. Untuk apa? Untuk menyendiri dalam berdoa, sholat, merenung, muhasabah, memperbaiki hatinya. Nah, dasarnya apa Ustadz? Dasarnya begini. Kita hidupkan setahun 360-an hari. Dan setiap hari kita mesti ngurus dunia terus. Walaupun ibadah pasti kecampur dengan dunia. Kadang kita sholat,
Ya, orang tenang karena ngurus dunia. Ya, kadang kita puasa bertemu dengan dunia. Kadang kita ndonga urung rampung wis ana urusan dunia. Jadi 360 hari yang Allah berikan itu hampir semuanya kita habiskan untuk urusan dunia. Itu temenan itu. Bahkan kalau kita lihat ya hampir separuh umur kita itu habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Percaya ora? Gini. Kita itu rata-rata tidur berapa jam sehari? Coba silakan dijawab, diaktifkan speakernya. Sehari rata-rata tidur berapa jam? Rata-rata dari kecil sampai tua, rata-rata berapa jam? Siapa yang jawab? Silakan. Rata-rata dari kecil sampai tua. Wah, Bu Devita menjawab 7 jam. Pak Chandra 8 jam. 8 jam. Oh. 8 jam. 8 jam. Oke. 8 jam, Ustaz. 8 jam. 8 jam. Rata-rata rata-rata menjawab 8 jam. Pertanyaan saya, sehari rata-rata berapa jam? Sehari berapa jam? Kan 24 jam, betul ya? Halo? Sehari kan 24 jam. Kalau tidurnya 8 jam itu berapa persennya, berapa pernya hari? Kan sepertiga. 8 itu kan sepertiganya 24. Jadi kalau kita sehari tidurnya 8 jam, berarti seperempat umur kita tidur. Gitu. Seperempat umur kita tidur. Ya. Jadi kalau usia kita 20 tahun, Pak, sepertiga umur kita tidur. Karena 8 sepertiganya 24. Betul kan? Lah kalau usia kita 60 tahun, sepertiganya berapa? 20. Berarti 20 tahun turu menghasilkan apa? Iler, Dok, produktif dalam iler. Jadi usia kita yang 60 tahun itu habis 20 tahun untuk tidur. Gitu. Ya, coba sih dipikir baik-baik. Ya. Mas Faiz usia berapa, Mas Faiz? 24. Ya. Kalau Mas Faiz usianya 24, berarti sepertiganya 8 tahun. Berarti 8 tahun gue turu wis. Begitu. Iya kan gitu. Bu Sherly di Cilacap usianya berapa, Bu Sherly? Biasanya mau waton yang ditakuin usia orang jawab. Berapa coba gitu. Kalau misalkan usianya 40 berapa Bu Sherly? 43. 43. Sepertiganya berapa kira-kira Bu Sherly? 43. 43. Kira-kira berapa? 14 tahun kan? 14 ya? Kurang lebih. Itu. Iya. Jadi Bu Sherly di Cilacap tidurnya udah 14 tahun loh, Bu. Lama ya? Lama, orang kerasa. Kue benek turunnya 8 jam, kadang-kadang luwih mbok. Ketika kecil loh, ketika bayi sampai usia sekitar 15 tahun kan tidurnya bisa 10 jam. Bayi itu tidurnya bisa 20 jam, 15 jam. Ya, sementara kita aja wis tua turunnya dan kurang dari 6 jam. Kenapa nek wis tua turunnya kurang wis marem dong nom turunnya akeh begitu kan. Coba direnungkan, itu baru tidur. Belum waktu yang terbuang sia-sia, ngondopok ngetuprus, ngomong ngalor ngidur karo wong, leyeh-leyeh rebahan. Itu sehari bisa 6 jam itu terbuang sia-sia. Nah, kalau 6 itu udah seperempat umur. Jadi kalau umurnya 40 tahun, ya 10 tahun sendiri sudah habis itu. Belum yang 60 tahun. Jadi setengah umur kita habis. Nah, terus gimana? Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, ya, yang sudah menjadi kekasih Allah, menyempatkan 10 hari terakhir khusus bermesraan dengan Allah Ta'ala. Ya, untuk ngeces gitu. Kita kadang-kadang sok sibuk, kecuali kita pegawai ya, yang terikat dengan kerja susah. Tapi kalau kita bukan pegawai tidak terikat kerja, ya ngapain? Kita harus punya waktu khusus untuk beritikaf gitu. Masa kita ngurusi dunia terus? Ana sing jawabannya, lah ya awan yang gue ngurusi dunia, bengi ngurusi akhirat. Lo jenengan gue sibuk, karo Rasulullah sibuk mana sih? Rasulullah saja tetap kalau 10 hari terakhir itu 24 jam di masjid kok, tidak ngurusi dunia. Nggak usah berdalih macam-macam. Kalau memang nggak mau itikaf, bilang aja nggak mau, nggak usah berdalih. Hidup itu kan harus imbang dunia akhirat. Ya kan kita sudah 360 hari ngurusi dunia. Ya kan, 10 hari ini khusus dengan akhirat, nggak usah berdalih macam-macam. Karena ada yang mendebat saya begitu. Loh kan Islam mengajarkan
Seimbang dunia akhirat Ustaz. Saya siangnya ngurusi dunia, malamnya ngurusi akhirat. Lah kowe kan wis 300 dina ngurusi dunia akhirat, jerene. Rasulullah aja 10 hari khusus ngurusi akhirat gitu. Dan rasakan perbedaannya. Betul. Saya berani cerita karena saya sudah merasakan. 10 hari di masjid tidak ngurus dunia sama sekali. Ya, kurangi otomatis ya jangan mainan HP terus biar agak terisolasi dari dunia. Itu nanti setelah 10 hari atau 9 hari di bulan 10 hari akhir Ramadan, kita keluar dari masjid itu kayak wong asing gitu. Betul, kayaknya kayak sesuatu yang baru. Itu nikmat sekali. Ya, merasakan berzikir di malam hari di masjid gitu. Jadi insya Allah begitu. Ya, alhamdulillah tahun ini saya kepengen itikaf di luar. Biasanya saya itikaf di masjid saya sendiri. Tahun ini insya Allah mulai nanti sore saya akan itikaf di Masjid Al-Furqon Kemeranjen. Itu bersama jamaah di Masjid Al-Furqon Kemeranjen. Nanti itikaf saya akan ada kajian intensif. Jadi itikaf dengan saya nanti tarawihnya 2:30 malam, kemudian nanti habis subuh ada kajian, nanti jam 9 pagi kajian, kemudian habis itu istirahat, sholat duha juga pagi tadi, kemudian habis asar kita tilawah Quran dengan zikir sore sampai buka, kemudian nanti habis tarawih yang habis masyarakat tarawih habis isya kita ada kajian lagi. Mungkin suatu saat tahun depan atau kapan saya di Masjid Taqwa Kalimanggis ya Mas Faiz, nanti disiapkan gitu. Atau mungkin kapan saya di Masjid Besar Jenderal Sudirman di Bodas Karangjati, itu masjidnya megah banget Bodas Karangjati itu. Kemarin saya baru ngisi di Sumampir di Masjid Nurul Iman ya Sumampir, melewati Masjid Bodas Karangjati itu besar sekali, menaranya gede nepol, luar biasa gitu. Nanti mungkin kapan-kapan saya itikaf di situ. Tapi untuk tahun ini saya itikaf di Masjid Al-Furqon Karangjati. Ya, masyarakat di situ minta berharap saya ke sana, ya insya Allah saya akan itikaf di sana. Nanti ngaji sehari 3 kali. Ya, sehari 3 kali ngaji bersama saya selama kurang lebih 9 hari. Begitu, jangan juga begitu, minimal paling enggak ya itikaf di masjid terdekat. Tapi karena pandemi ya tentu harus hati-hati, jaga protokol kesehatan dan sebagainya, gitu ya. Kemudian apakah wanita boleh itikaf? Boleh. Ini dalilnya. Wanita boleh itikaf. Kan Rasulullah SAW ya'takifu fi kulli Ramadan wa idza shallal ghadata dakhala makanahu alladhi i'takafa fi. Qala fasta'danathu Aisyah. Jadi Rasulullah SAW biasa beritikaf pada bulan Ramadan. Bila selesai dari sholat subuh, beliau masuk ke tempat khusus itikaf beliau. Dia Yahya bin Sa'id berkata, kemudian Aisyah radhiyallahu anha meminta izin untuk itikaf bersama beliau. Maka beliau mengizinkan. Jadi dari dalil ini, wanita diizinkan untuk itikaf. Tentu dia itikafnya di tempat khusus wanita. Gitu ya. Jadi prinsipnya wanita boleh itikaf di masjid asalkan memenuhi 2 syarat. 1, meminta izin suami. 2, tidak menimbulkan fitnah godaan bagi laki-laki sehingga wanita yang itikaf harus benar-benar menutup aurat dengan sempurna dan juga tidak memakai wewangian. Ya, tentunya maksudnya adalah yang tempatnya terpisah dengan laki-laki. Jadi wanita itikaf di tempat wanita dan tidak bercampur dengan laki-laki. Dan sekarang sudah banyak masjid yang tingkat. Mungkin laki-laki di bawah, wanitanya di atas. Atau yang memang di belakangnya sudah khusus buat wanita, tidak ada jalan buat laki-laki, maka wanita itikaf di situ. Tentu supaya aman tirainya harus rapat gitu sehingga tidak ketahuan. Karena kalau nanti tirainya nerawang-nerawang ya, fitrasen nerawang-nerawang ya tentu akan kelihatan. Jadi prinsip wanita boleh beritikaf dengan syarat izin suaminya, kemudian tidak menimbulkan fitnah jadi tempatnya ini. Nah, ya, kemudian dan di Purwokerto ini sudah ada budaya itikaf sekeluarga, Pak. Jadi ada yang sekeluarga itikaf. Nah, biasanya di Masjid Fatimah karena tempatnya memadai. Jadi yang bapak-bapak di bawah, ibu-ibu di atas dengan anak-anaknya. Itu bagus sekali, luar biasa. Gitu ya. Ya yang belum bisa 10 hari, ya minimal 1 hari 1 malam dicoba dulu, nanti 2 hari, 3 hari, begitu. Sehingga nanti merasakan betapa nikmatnya orang itikaf. Ya. Kemudian, apa yang membatalkan itikaf? Nah, ini. Nanti kita tanya jawab ya. Keluar masjid tanpa alasan syar'i dan tanpa ada kebutuhan yang mubah dan mendesak. Jadi kalau kemudian sudah niat berdiam diri di masjid, tapi kemudian keluar tanpa ada kebutuhan yang mendesak, tanpa alasan yang dibenarkan, alasan yang dibenarkan apa? Takziah misalkan. Jadi kalau ada orang meninggal, takziah, gitu, maka boleh dia keluar dari masjid, sekedar takziah secukupnya segera pulang lagi ke masjid misalkan.
atau buang hajat, otomatis kan dia keluar masjid karena mau ke toilet, boleh gitu ya. Atau sekedar misalkan jemur, habis nyuci jemur pakaian kan di luar masjid misalkan, atau di atap masjid atau di samping masjid, yaitu boleh tapi segera masuk lagi, maksudnya begitu. Kemudian yang membatalkan itikaf adalah bermesraan dengan istri bahkan sampai berjima, atau mungkin Ustadz mungkin karena zaman Nabi itu dulu, Nabi juga ketika itikaf kadang dijenguk oleh istri-istrinya, istrinya masuk ke dalam tenda. Jadi zaman Nabi itu di dalam masjid bikin tenda-tenda kecil supaya dia ketika tidur, ketika zikir tidak terlihat dari orang lain, tertutup begitu. Kecuali sholat dia keluar dari tendanya. Jadi Rasulullah juga berapa kali menemui istri-istrinya di dalam tenda. Nah, kalau kayak kita lagi itikaf nemoni bojo nang tenda, tendanya rapat. Lah kalau sampai berjumbu, sampai nafsu, sampai terjadi hubungan intim, maka otomatis batal itikafnya. Ya, atau lagi itikaf terus nyempatna bali maring omah ora kuat berhubungan intim, ya batal itikafnya. Artinya itikaf yang sempurna selama 10 hari. Tapi setelah itu Ustaz saya balik ke masjid itikaf lagi gimana? Ya boleh, tapi nggak sempurna karena sudah kepotong gitu. Tidak sempurna itikaf di 10 hari Ramadan. Begitu ya Bapak Ibu? Halo? Ya, mulane itikafnya aja kepedekan sing kira-kira ora dela-dela Bali. Ngono itikaf minang masjid sebelah, wis lagi itikaf bojone WA, "Mas nang kono adem ora?" Adem ya ngene Bali bae nyoba adem lah ya wis rampung harus kita itikaf ya. Gitu. Jadi kalau suaminya lagi itikaf, istri jangan ganggu, jangan godain, corna bae gitu ya. Kalau suaminya WA, "Dek, aku ngene kademen ya nyoba ya aja Mas, dikuat-kuatno Mas, kuat-kuatno tak dongakna kang ngene, jenengan kuat. Bismillah." Terus engko ngesuk-ngesuk pas sahur tegawakna wedang jahe. Kayak kuwe Bu Jujuk. Halo Bu Jujuk. Ada mesem-mesem tok. Begitu ya. Kalau suaminya itikaf didukung, dikirim wedang jahe, aja digoda bae ya. Begitu. Jadi begitu ya. Kemudian apa yang dibolehkan ketika itikaf? Gitu. Jadi apa yang dibolehkan ketika itikaf? Oh, keluar masjid disebabkan ada hajat yang mesti ditunaikan, seperti keluar untuk makan, minum, dan hajat lain yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid misalkan. Walaupun makan minum itu boleh di dalam masjid, tapi misalkan takmir masjid jangan makan minum di masjid karena kotor, maka dia boleh keluar dari masjid misalkan ke serambi masjid atau ke ruangan sebelah masjid ya yang dia bukan bagian dari masjid untuk makan minum boleh, atau ke toilet untuk mandi gitu ya. Kemudian melakukan hal-hal mubah seperti mengantarkan orang yang mengunjunginya sampai pintu masjid atau bercakap-cakap dengan orang lain boleh, tapi boleh ngobrol aja kesuwen, dan ngobrolnya jangan urusan dunia karena di masjid tidak boleh ngobrol urusan dunia, termasuk bisnis di dalam masjid. Jual beli di masjid itu dicabut barokahnya. Apa bisa Ustadz? Bisa. Kita di dalam masjid pakai HP jual beli kan bisa, karena dia pedagang jual beli pakai HP. Ya kalau jual beli begitu sudah rusak itikafnya, karena tidak boleh ngurusi dunia selama itikaf. Jangankan itikaf, di masjid saja tidak boleh bicara tentang dunia. Ya, orang yang dapat keutamaan sempurna sholat jamaah itu kan bila berwudu dari rumah, berjalan ke masjid tidak mampir-mampir, masuk masjid sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian setelah itu dia duduk nunggu sampai qomat. Selama dia duduk nunggu sampai qomat, pahala sholat sunnah mengalir terus sekalipun dia hanya duduk. Dan malaikat mendoakannya, Allah marhamhum, sayangi dia. Tapi ada syaratnya, selagi wudunya tidak batal dan selagi tidak ngomong masalah dunia. Gitu. Kalau dia ngomong masalah dunia, maka dia terputus, pahalanya tidak mengalir terus seperti sholat sunnah. Gitu. Itu menunjukkan bahwa memang ngomong masalah dunia di dalam masjid itu termasuk tidak dibenarkan. Kemudian boleh istri mengunjungi suami yang beriktikaf dan berdua-duaan dengannya. Boleh. Jadi ketika suami iktikaf, istri datang jenguk, kemudian ngobrol berdua-duaan, ya tentu di tempat yang tidak mengganggu jamaah iktikaf yang lain. Kalau pada zaman Nabi kan tadi pada bikin tenda-tenda kecil. Jadi istrinya masuk dalam tenda itu menemui Rasulullah sekedar kebutuhan, mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan, dibahas, secukupnya setelah itu segera keluar. Dan tentu tidak bermesraan. Kalau bermesraan tentu akan mengurangi kesempurnaan iktikaf, apalagi sampai terjadi hubungan intim. Kemudian mandi berwudu di masjid itu diperbolehkan, jelas lah ya. Mandi wudu artinya kan keluar dari bagian masjid ke samping masjid.
Nah, karena tempat-tempat wudhu kan bukan bagian dari masjid, maka itu boleh. Membawa kasur untuk tidur di masjid maupun bantal, tapi aja spring bed. Mari masjid nggak ada spring bed yang pakai ya sebatas alas lah gitu, alas supaya tidak masuk angin, pakai bantal. Nanti setelah selesai tidurnya tentu dia akan dibuntel lagi, dimasukkan ke ruangan khusus di dalam masjid, sehingga tidak mengganggu. Begitu ya. Wah, ini Pak Sodirun di Lengkong ngaji sambil nyetir. Hati-hati Pak Sodirun ya. Atau satu ngaji sambil nyetir. Ya, yang penting bismillah, hati-hati, jangan fokus ke layar, cukup dengerin aja nggih wong lagi nyetir, Pak Sodirun di Lengkong. Baik, selanjutnya. Apa yang dilakukan ketika itikaf? Ya, kan mungkin bingung. Nah, masjid ngapa baik ya gitu. Satu, sibukkan diri dengan melakukan ketaatan seperti berdoa itu. Kan jamaah kemarin sudah sebagian sudah pada ambil buku doa dari kami kan. Ma'had Fastabiqul Khairat kan mencetak buku doa. Mas Fuad, Mas Ion, halo, Mas Fuad. Mas Ion? Nggih, Ustaz. Ya, buku doanya masih ada ya? Buku doanya masih, Ustaz. Ya, masih ada tapi tinggal sedikit. Nanti kalau habis cetak lagi. Jadi nanti tolong di akhir pengajian diumumkan lagi Mas ya. Siapa yang pengen buku doa yang saya susun ya dari berbagai sumber, itu ada doa setelah sholat wajib, zikir doa sore, doa-doa pilihan, doa keseharian, yang soalnya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Silakan bisa menghubungi admin kami untuk pemesanan. Kami bisa kirim via pos kalau jauh, ataupun kalau dalam kota bisa diantar ya Mas Fuad ya? Insya Allah bisa, Ustaz. Ya, bisa diantar. Nah, jadi kemarin sudah cetakan pertama sudah habis, tinggal cetakan 2 tinggal sedikit. Jadi nanti bisa doa-doa dengan membaca doa-doa itu. Jadi nggak bingung harus doa apa. Kadang-kadang kita ini apalagi doa siji tok sih ya, bismillah ikut tok ya. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah ikut tok. Kalau alhamdulillah, kadang-kadang doanya kue apa-apa bismillah tok. Ya boleh lah, tapi masa kurtungannya kayak kue tok begitu ya. Kemudian berzikir. Ya. Berzikir pagi sore kan lama itu. Kemudian bersolawat kepada Nabi. Bilangannya berapa Ustaz? Tidak ada bilangannya, berapapun itu. Kemudian mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis. Jadi iktikaf itu bukan selamanya hanya ibadah personal sendirian, tapi bersama-sama dengan jamaah yang lain baca Quran, tadarus, saling bergantian membaca atau mempelajari tafsirnya ya, atau kajian bersama ustadz begitu. Seperti yang insya Allah mulai nanti malam akan saya lakukan bersama jamaah di Masjid Al-Furqan Kemranjen. Ya kalau jenengan mau ikut silahkan boleh bergabung, tapi jangan banyak-banyak karena ya, masjidnya besar, tingkat juga, jadi nanti bisa menampung jamaah banyak. Tapi kalau mau ikut silahkan, nanti bisa hubungi saya kalau mau ikut. Biar nanti saya kontakkan ke takmir saya sana untuk mempersiapkan segala sesuatunya, begitu ya. Kalau mau ikut iktikaf bersama saya selama 10 hari terakhir di Kemranjen. Baik, kemudian yang kedua, dimakruhkan menyibukkan diri dengan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Jadi selama iktikaf boleh ngobrol, tapi jangan berlebihan. Dan nanti malah ngetuprus, ngerumpi, ujug-ujug duhur. Bar sholat duhur, ngerumpi maning, ujug-ujug asar. Bar sholat asar, ngerumpi maning, ujug-ujug buka. Ya, kemudian bar buka, ngerumpi, ujug-ujug isya. Bar terawih, ngerumpi, ujug-ujug turu. Mulai ngerumpi nganti turu. Ya jangan begitu ya. Jangan begitu. Jadi jangan dikotori saat itikaf itu dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Baik. Terus kapan mulai itikaf? Itikaf itu jika ingin beritikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka seorang yang beritikaf mulai memasuki masjid setelah sholat subuh pada hari ke-21. Dan keluar setelah sholat subuh pada hari Idul Fitri menuju lapangan. Ini sempurnanya. Tapi itikaf ini sempurna yang itikaf 10 hari. Ya, itikaf para ulama menjelaskan itu. Itikaf dalam pengertian umum menetap setelah sholat di masjid juga itikaf, begitu ya. Sehari semalam juga itikaf, 2 hari, 3 hari, 4 hari itikaf. Tapi belum sempurna itikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tetapi tetap memiliki keutamaan. Jadi ada level-level. Tentu level yang tertinggi itikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Terus ada yang 9 hari, ada yang 8 hari, 7 hari, lah itu semakin menurun. Apakah itu tidak bisa disebut itikaf, Ustaz? Tetap disebut itikaf. Sekalipun hanya sehari semalam pun disebut itikaf.
tetapi tentu keutamaannya berbeda dengan 10 hari. Paham ya? Halo? Bisa dipahami nggih? Jadi yang disepakati para ulama, batas waktu minimal itikaf itu ya, kalau itikaf Ramadan adalah sehari semalam. Tapi kalau itikaf di luar hari Ramadan, habis sholat kemudian kita zikir 5 menit, 10 menit, itu pun sudah dikatakan itikaf. Itu di luar Ramadan. Tapi kalau itikaf Ramadan itu ya minimal sehari semalam. Gitu. Jadi kalau yang jenengan belum siap 10 hari, ya coba latihan sehari semalam. Kalau besoknya latihan, tahun depannya 3 hari. Tahun depannya lagi latihan 5 hari. Tahun depannya lagi latihan 7 hari. Gitu Pak. Ya, jadi insya Allah nanti kalau sudah terbiasa kita akan merasa rugi kalau sampai tidak itikaf. Begitu. Dalilnya ini, hadis Bukhari Muslim, karena Rasulullah SAW ya'takifu fi kulli Ramadan. Wa idza shallal ghada takhala makanahu alladhi i'takafa fih. Ya, Rasulullah SAW biasa itikaf pada bulan Ramadan. Bila selesai dari sholat subuh, beliau masuk ke tempat khusus untuk itikaf. Jadi kalimatnya bila selesai dari sholat subuh. Jadi pada tanggal 21, berarti kalau besok hari Senin. Jadi itikaf itu mulai hari Senin setelah subuh tidak pulang ke rumah. Tetapi para ulama mengatakan, menganjurkan untuk memasuki masjid menjelang matahari tenggelam pada hari ke-20 Ramadan. Mereka mengatakan bahwa yang namanya 10 hari yang dimasukkan adalah jumlah bilangan malam sehingga seharusnya dimulai dari awal malam. Berarti mulai nanti sore. Nanti sore mulai maghrib sudah masuk ke masjid untuk itikaf. Jadi kalau yang sudah mau berniat itikaf, ini ibu-ibu mempersiapkan buka untuk suaminya. Dari rumah berangkat, buka di dalam masjid, kemudian tidak pulang. Ya, artinya sampai berapa hari atau yang sempurna sampai 10 hari. Tentu disiapkan baju dan sebagainya. Ibu-ibu mendorong dong suami-suaminya untuk pada itikaf. Ibu-ibu pengen itikaf, koordinasi dengan masjid. Apakah masjid menerima itikaf wanita? Yang jelas wanita boleh itikaf kalau tempatnya tidak bercampur dengan laki-laki dan dapat izin suaminya. Nah, sing randa kepriye Ustaz? Ya sing randa ya izinnya maring waline, bapake atau kakaknya gitu. Ada yang diizinin aja mentang-mentang randa mangkat bae ora izin sapa-sapa lah nyong randa iki ora nasi ngire. Ya bukan begitu. Tetap dia izin sama walinya. Wali randa itu siapa? Orang tuanya kalau masih hidup atau misalkan kakaknya gitu. Ya, kalau dia punya anak yang ngomong sama anaknya. Nah, aku mau itikaf di masjid. Ikut sekalian yuk. Wah, itu top banget. Begitu ya. Ini buat para janda itu. Kalau duda, ya duda orang perlu izin karo sapa-sapa, bebas ya. Itu orang Bali berapa apa kok. Maaf ya bercanda ini. Kemudian ya berikutnya, di mana tempat itikaf? Ini yang sering jadi masalah. Ya, tempat itikaf itu di mana sih Ustadz? Nah, para ulama sepakat bahwa itikaf bagi laki-laki harus dilakukan di masjid. Gitu. Kalau bagi wanita gimana? Yang sempurna di masjid bagi wanita itikafnya. Karena Aisyah juga itikaf di masjid, istri Nabi juga itikaf di masjid. Tapi misalkan dalam kondisi pandemi atau wanita yang sibuk punya anak kecil, susah nggak bisa ninggal, gimana Ustaz? Ya itikaf di rumah masing-masing di tempat sholatnya, di musolanya. Kan biasanya di rumah ada musola kecil masing-masing. Ya wanita itikaf di situlah. Insya Allah memiliki keutamaan juga. Gitu. Walaupun keutamanya tidak sama dengan itikaf di dalam masjid. Tapi karena mungkin punya anak kecil, punya macam-macam. Intinya wanita di rumah, selama 10 hari terakhir Ramadan tuh banyak berdiam di tempat musolanya. Tempat musola itu maksudnya tempat sholatnya di dalam rumah. Untuk berzikir, bermunajat, bersolawat, begitu. Begitu Ibu ya, paham ya? Halo? Kalau paham manduk? Nah, insya Allah. Baik. Kemudian, dalilnya, wala tubashiruna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri kalian ketika kalian sedang iktikaf di masjid. Jadi jelas, di sini ada kalimat iktikafnya di masjid. Maka ajma'al ulama ala annal i'tikafa la yakunu illa fi masjid. Dalam Imam Al-Qurtubi mengatakan ulama sepakat bahwa i'tikaf hanya boleh dilakukan di dalam masjid. Berarti tidak boleh i'tikaf di luar masjid kecuali i'tikafnya wanita. Wa ajma'al kull ala anna min syartil i'tikaf fil masjid illa ma dhahaba ilaihi Ibnu Lubabah min annahu yasih fi ghairi masjid. Semua ulama sepakat bahwa di antara syarat i'tikaf harus dilakukan di masjid. Kecuali pendapat Ibnu Lubabah yang mengatakan boleh itikaf di selain masjid. Tapi ini pendapat yang lemah karena menyelisih pendapat mayoritas ulama. Kemudian apa yang dimaksud masjid? Nah, karena di Indonesia ada budaya musola, betul kan? Tuh, musola kan bukan masjid. Bedanya apa? Masjid itu biasanya didirikan sholat Jumat. Kalau musola hanya sholat 5 waktu, bukan sholat Jumat. Betul nggak? Nah, itu budaya di Indonesia itu.
Boleh nggak itikaf di musola? Nah, itu khilafiyah. Tetapi secara umum begini. Secara bahasa masjid dari kata sajadah artinya sujud. Disebut masjid karena dia menjadi tempat untuk bersujud. Gitu. Musola disebut musola karena tempat untuk sholat. Kemudian makna ini meluas sehingga masjid diartikan sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Imam Al-Zarkasi dalam I'lam As-Sajid bi Ahkamil Masajid mengatakan, ya, walamma kana sujud asyrafu af'alis sholati li qurbil 'abdi min rabbih istaqqa ismul makan minhu faqila, ya, masjidun walam yaqulu marka'un. Mengingat sujud adalah gerakan yang paling mulia dalam sholat karena kedekatan seorang hamba dengan Rabb-nya ketika sujud, maka nama tempat sholat diturunkan dari kata ini sehingga orang menyebutnya masjid dan mereka tidak menyebutnya marka, tempat rukuk, walaupun sholat itu ada rukuknya. Ya, maksudnya begitu. Kemudian dalam lanjutannya beliau mengatakan, kemudian ya beliau mengatakan apa lanjutannya? Tsumma innal urfa khassasal masjida bil makanil muhayya lis salawatil khams hatta yakhrujal musalli al mujtama' fihi lil a'yad wa nahwiha fala yu'ta hukmuhu. Kemudian masyarakat muslim memahami bahwa kata masjid hanya khusus untuk tempat yang disiapkan untuk sholat 5 waktu. Sehingga tanah lapang tempat berkumpul untuk sholat id atau semacamnya tidak dihukumi sebagai masjid. Berdasarkan terang di atas, secara istilah syariah, musola termasuk masjid. Karena musola juga tempat disediakan khusus untuk sholat jamaah. Jadi kalau begitu, tidak mengapa itikaf di musola. Paham ya? Tapi kalau lebih utama mana, di musola atau masjid? Ya lebih utama di masjid. Karena dasar keutamaan masjid atau musola adalah, satu, didirikan sholat jamaah dan Jumat. Kedua, semakin banyak jamaahnya. Tentu musola dengan masjid lebih banyak jamaahnya mana? Kan masjid. Nah, musola dengan masjid lebih banyak didirikan sholat apa? Ya masjid. Karena kalau di musola hanya sholat 5 waktu, di masjid ya 5 waktu, ya Jumatan. Tentu pahalanya lebih utama. Jadi kesimpulannya, ya saya mengambil kesimpulan bahwa itikaf itu boleh di musola. Ya, yang kedua, lebih utama di masjid. Begitu. Jelas ya? Itu. Jadi kalau para wanita yang kira-kira masjidnya jauh, yang dekat musola, gimana Ustadz? Kadang-kadang saya juga suka, kalau dekat kan lebih tenang, dekat sama rumah, masjidnya jauh. Wong saya ibu rumah tangga, ya mesti tetap kadang-kadang sok nilik-nilik umah. Lah ya, kalau begitu tentu bagi seorang wanita, baik-baiknya itikafnya di musola terdekat. Gitu. Tapi kalau kira-kira sudah aman, sudah tenang, ya tentu lebih utama lagi itikafnya di masjid. Begitu ya? Saya kira sudah cukup pembahasan masalah itikaf. Kita sekarang masuk ke zakat. Nah, jadi pembahasan kali ini agak banyak, karena kita kesempatan tinggal hari Ahad 1 kali lagi kan? Hari Ahad 1 kali lagi pada tanggal berapa itu? 27 kan? Pada tanggal 27 Ramadan itu Ahad terakhir, nanti kita membahas adab Idul Fitri. Ya, jadi maka zakat fitrah kita selesaikan hari ini. Insya Allah, walaupun mungkin agak panjang, jamaah siap, tapi nanti kalau ada yang punya acara izin live, ya silahkan, saya nggak melarang. Nanti yang izin live kan bisa nonton di Zoom-nya, karena ini secara otomatis terekam, nonton di YouTube ya. Jadi cuma kan kadang-kadang ngaji nang YouTube tidak langsung, tapi dalam rekaman tentu berbeda dengan yang langsung gitu ya. Rasanya gue nang rasa gue berbeda gitu. Ini yang di YouTube juga banyak nih, ada yang dari Semarang ini. Dari Bu siapa ini yang dari Semarang tadi Indramayu juga ikut ngaji nih, Mas Azam di Indramayu juga ikut ngaji, Bu Suharti Tanjung di Semarang juga ikut ngaji, yang jauh-jauh juga ngaji nih, ya, yang dekat-dekat ya. Nanti kalau ada keperluan, yang biasanya live dulu tuh yang dari Atambua atau NTB. Karena mereka udah siang, kan bedanya 2 jam. Ini mereka sudah jam 8 ini sekarang. Ya nanti kalau selesai jam 7 di sana udah jam 9 kan gitu ya. Baik, lanjutannya masalah zakat fitrah. Sebenarnya istilah zakat fitrah itu tidak tepat. Yang betul zakat fitri. Perhatikan ya. Sebenarnya zakat fitrah itu tidak tepat. Ya, saya tidak mengatakan salah, tapi tidak tepat. Yang tepat itu zakat apa? Zakat fitri. Ya, beda nih. Zakat secara bahasa artinya tumbuh, bertambah, berkembang atau sesuatu yang terbaik. Jadi zakat itu tumbuh, bertambah, kembang sesuatu yang baik. Kata al-fitri artinya berbuka puasa.
Gabungan di atas, zakat fitri, merupakan gabungan yang mengandung makna sebab akibat, yang berarti sebab diwajibkannya zakat fitri ini adalah kaum muslimin telah selesai menunaikan puasa di bulan Ramadan. Makanya disebut zakat fitri. Zakat sebagai pengawal untuk berbuka Idul Fitri. Begitu. Jelas ya? Jadi bukan zakat fitrah. Karena fitrah dengan fitri artinya beda. Fitrah itu artinya suci, ya, atau artinya dasar ciptaan. Kalau fitri, al-fitri itu artinya berbuka puasa, tidak puasa lagi. Zakat fitri itu simbol bahwa seorang sudah selesai puasa, besoknya tidak puasa lagi. Maka harus dibagikan sebelum sholat id, dan ditunaikan setelah, kalau bisa, mulai dikumpulkan setelah selesai puasanya di akhir tanggal 30 atau tanggal 29 Ramadan. Begitu ya. Berarti zakat fitri adalah zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu iftar, berbuka puasa dari bulan Ramadan. Ini menurut kitab Mughnil Mustad jilid 1 halaman 592. Sebagian ulama menamakan zakat ini dengan zakat fitrah. Karena kata fitrah berasal dari asal ciptaan. Dalam kitab Al-Majmu' jilid 6 halaman 103. Abu Aisyah mengatakan, al-fitrah adalah asal ciptaan yang berarti sifat seorang bayi ketika dilahirkan dari ibunya. Dinamakan zakat fitrah karena zakat ini adalah zakat untuk badan dan jiwa. Gitu. Jadi ada yang berpendapat begitu, walaupun pendapat ini sebenarnya ya benar sih, tetapi kurang tepat, gitu ya. Jadi nggak ada masalah mau nyebut zakat fitri, zakat fitrah, tetapi sebenarnya yang lebih tepat adalah zakat apa? Fitri, begitu ya. Tapi jangan menyalahkan orang yang menyebut zakat fitrah, gitu. Ya, karena mereka juga punya dasar dari pendapatnya Ibnu Qutaibah dalam Al-Mughni. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, ini dalil utamanya zakat fitrah atau zakat fitri, gitu ya. Apa dalil utamanya? Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'alal 'abdi wal hur wal dzakari wal untha was saghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Perhatikan ini warna-warnanya beda-beda supaya panjenengan perhatian bahwa warna-warna ini menunjukkan sesuatu yang penting, begitu ya. Itu. Coba dilihat Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri. Berarti hukum zakat fitrah apa? Wajib. Ya. Apa zakat fitrah? Berupa 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Ya, jadi bisa kurma, bisa gandum. Ya, kalau di Indonesia berarti beras. Para ulama mengatakan itu hubungannya dengan makanan pokok. Jelas ya? Itu. Kemudian bagi setiap muslim yang merdeka, kepada siapa yang wajib menunaikan zakat fitrah? Setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Jadi yang kena zakat fitrah semuanya, yang kena zakat fitri semuanya. Baik bayi yang baru lahir pun kena. Itu ya. Bayi yang baru lahir, kalau itu nanti ada khilafiyah di antara ulama, tapi intinya kalau dia lahirnya sebelum sholat id, maka sudah kena. Gitu. Karena batas akhir penunaian zakat fitrah kan sholat id. Sebelum sholat id, paham ya? Maka kalau ada bayi lahir sebelum sholat id, maka dia sudah kena zakat fitrah. Jelas nggak? Itu yang pendapat paling mentok gitu, karena ada khilafiyah. Nah, kalau pengen selamat ya kalau ada bayi lahir setelah sholat id ya disakatkan, begitu. Itu lebih selamat dari perbedaan-perbedaan. Kemudian zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat id. Jadi ada batas waktunya. Jadi hukum zakat wajib bagi siapa? Semua kaum muslimin, bahkan budak maupun merdeka kena semua. Berupa apa? 1 sok dari kurma ataupun 1 sok dari gandum. Ya, itu 1 sok itu berarti sekitar 4 mud. Ya, 1 mud kan sekitar 6 on. Jadi 6 kali 4 2,4. Maka batas minimal zakat fitri itu 2,4 kilo minimal, paling minim. Ya, tapi kemudian bisa sampai 3 kilo lebih, gitu ya. Itu khilafiyah nggak apa-apa, tapi batasannya seperti itu. Jadi 1 mud adalah 1 sok adalah 4 mud. Gitu. Kalau mud itu apa? Mud itu segini nih, sereokan. Jadi kalau di Arab dulu itu kalau mud itu sereokan yang kayak gini, ini direok begini itu 1 mud. Karena dulu kan belum seperti canggih sekarang. Orang Arab mengukurnya bukan dengan berat, tapi ukuran volume. Nah, kalau sekarang diukur berat tentu beda-beda tergantung jenis beras. Beras seliter, ya seliter itu kan kalau orang Jakarta beli beras seliter. Kalau ditimbang ya beda-beda, tergantung beras apa. Jenis berasnya beda, sama-sama 1 liter, berat timbangannya.
kadar airnya beda. Beras ini dipanen tentu dia dia lebih berat daripada beras yang sudah lama dipanen karena lebih kering. Paham ya? Jadi khilafiyah itu nggak usah jadi masalah. Kalau jenengan pengen selamat, maka zakat fitri itu jumlahnya lebih dari 2,4. Nanti kita bahas secara detail. Ya, kemudian di waktu mengeluarkannya kapan? Sebelum sholat Id. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, apa tujuan dari zakat fitrah? Tujuan dari zakat fitrah atau zakat fitri adalah faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi wa rafath wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersendaguro dan kata-kata keji. Jadi salah satu hikmah dari zakat fitrah itu adalah zakat fitri itu mensucikan kita, menambal bolong-bolong kita, puasa kita yang rusak. Kadang-kadang kan kita dalam puasa itu suka ngetuprus, ngomong yang enggak, kadang nggak sadar ngerasani orang, kadang nggak sadar ngomong yang agak nggak baik. Nah itu ketambal dengan zakat fitrah. Tentu tambalan itu macam-macam. Kalau tambalannya hanya batas standar, ya tentu tidak lebih sempurna. Kalau tambalannya lengkap, ya insya Allah sempurna. Maksud saya, ya tentu kalau kita mau zakat fitri, zakat dengan beras terbaik gitu, yang kita miliki dan kita mampu. Jadi kadang-kadang aku prihatin, ada orang yang biasa zakat makan sehari-hari pakai beras pandan wangi. Giliran zakat IR 64 sing mandan meniran maning. Astagfirullahaladzim. Ya pelite ora lumrah. Dia biasa makan sehari-hari misalkan beras Raja Lele yang organik yang sekilo 70.000. Giliran zakat fitrah tukune beras Raskin. Astagfirullah. Ya. Beras yang harganya hanya 7.000, 8.000. Atau beras IR 64 yang harganya 10.000 atau 9.000. Padahal biasa sehari makannya 70.000 beras sekilonya. Boleh nggak? Ya boleh, itu sah. Orang yang biasa makan beras sekilo 70.000, giliran zakat fitri nganggo beras yang segeranya sekilo 10.000, sah nggak? Sah. Tapi kumet, bakhil, medit, gudil, bedidil, bakhil, kucir, ya itu. Yang sering saya ngomongin itu. Pelite ora lumrah kayak gue. Gue tembelannya gampang jeblok. Rungok lagi bu, kayak sing pelit-pelit di rungok lagi ya. Aja pati pelit-pelit teman sih. Biasa ngapak aja pelit. Itu isin nek gue jamaah sing pelit-pelit kayak gue. Kenah ya? Halo? Ya, sing menang berarti pelaku nih gue. Sing mesem-mesem berarti wis tahu. Begitu ya. Baik, saya lanjutkan ini. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, itu hanya dianggap sebagai sedekah saja. Jadi terikat. Ya, ini kebalikannya Idul Kurban. Kalau Idul Kurban, hewannya disembelih harus setelah sholat. Paham ya? Kalau hewan kurban disembelih sebelum sholat, maka itu nggak sah. Itu hanya nilainya sedekah. Zakat fitrah harus ditunaikan sebelum sholat. Ya, kalau ditunaikan setelah sholat, maka itu hanya sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Jadi dia berdosa karena sudah melewati batas waktu zakat fitrah. Ya dia harus bertobat saja. Kemudian berikutnya, apa hikmah disyariatkannya? Hikmah disyariatkan zakat fitrah, berkasih sayang dengan orang miskin, yaitu mencukupi mereka agar jangan sampai minta-minta di hari raya. Perhatikan itu. Jadi salah satu hikmah zakat fitrah itu supaya tidak ada satupun orang miskin yang sedih karena di hari itu dia tidak punya makanan. Gitu. Ya, jadi fungsi zakat fitrah sebenarnya adalah salah satu hikmahnya supaya tidak ada satupun orang miskin yang nggak punya makanan saat Idul Fitri. Karena para ulama sepakat saat Idul Fitri itu makruh untuk bersedih hati. Jadi Idul Fitri itu makruh untuk sedih, dia harus senang. Maka membuat orang senang diantaranya jangan sampai dia tidak punya harta, tidak punya makanan. Kemudian memberikan rasa sukacita pada orang miskin supaya mereka pun dapat merasakan gembira di hari raya, membersihkan kesalahan orang yang menjalankan puasa akibat kata-kata sia-sia dan kata-kata yang kotor. Ini menurut Al-Mawsu'ah Fiqhiyah dan Minhajul Muslim. Kemudian zakat fitri ini wajib bagi siapa? Perhatikan ini. Setiap muslim. Jadi setiap muslim wajib menunaikan itu. Karena apa? Untuk menutupi kekurangan puasa. Salah satu hikmahnya. Muslim yang mampu mengeluarkan zakat fitrah.
Mayoritas ulama menjelaskan batasan mampu menunaikan zakat fitrah adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan yang diberi nafkah pada malam dan siang hari raya. Jadi begini, saya tadi malam ditanya, Ustadz, kalau ada orang miskin, dia buat hidup aja pas-pasan, apakah dia tetap wajib zakat fitrah? Kan gitu ya. Maka saya mengatakan, tetap wajib apabila dia memiliki makanan yang cukup pada malam Idul Fitri dan pada hari raya Idul Fitri. Jadi para ulama sepakat apabila ada keluarga yang memiliki makanan cukup untuk keluarganya selama satu hari Idul Fitri, maka sudah kena kewajiban zakat. Tapi Ustadz, kalau saya membayar itu untuk keluarga saya, ya besoknya saya nggak punya makanan lagi, gitu ya. Halo? Ya nggak usah khawatir, karena orang yang begitu mustahik zakat. Ya, dia membayar zakat fitrah, tetapi dia juga dapat zakat fitrah. Paham ya? Paham ya? Nah, iya. Makanya saran saya kepada para amil ini, tolong diperhatikan betul, karena banyak orang miskin gara-gara zakat fitrah tambah miskin. Paham nggak? Misalkan dia sekeluarga 5 orang, dan dia di rumahnya ada beras 15 kilo. Kan cukup itu untuk membayar 5 orang, paham ya? Nah, terus dia dapat hanya 3 kilo. Dia tadinya punya beras 15 kilo, dia terus dapat hanya 3 kilo. Dia kasihan dia. Itu bahasa Jawanya tekor. Akhirnya dia malah besoknya nggak bisa makan lagi, karena 3 kilo itu hanya bisa hidup mungkin untuk 2-3 hari. Yang tadinya dia punya 15 kilo. Maka para amil diperhatikan betul. Kalau orang yang betul-betul miskin seperti itu, ya jangan dikasih cuma 3 kilo dong. Dilebihkan. Gitu. Jangan cuma dikasih sebungkus, kalau bisa kasih sekarung itu. Itu ya. Itu. Jadi ada jadi prioritas orang-orang seperti itu. Jangan orang menjadi tambah miskin gara-gara membayar zakat fitrah karena kelalaian dari amil. Jelas? Halo? Jelas ya? Nah, itu makanya yang jadi amil itu perhatian, kalau ada orang yang miskin, dia kira-kira rezekinya pas-pasan, tapi dia membayar zakat fitrah untuk semua. Ya itu. Baik, kemudian, apa jadi apabila dalam keadaan seorang seperti ini, berarti dia dikatakan mampu dan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man sa'ala wa indahu ma yughni fa innama yastakthiru minan nar. Faqalu ya Rasulullah wa ma yughni? Qala an yakuna lahu shib'u yaumin wa lailatin aw lailatin wa yaumin. Barang siapa meminta-minta padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bara api. Jadi ini dalil bahwa meminta-minta tidak boleh bagi orang yang mampu. Maka mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana ukuran mencukupi tersebut?" Jadi batas orang mampu itu apa? Rasulullah SAW mengatakan seukuran makanan yang mengenyangkan untuk sehari semalam. Jadi batas orang mampu itu dia punya makanan mengenyangkan sehari semalam. Maka bila ada orang walaupun miskin, dia punya stok makanan sehari semalam untuk keluarganya, maka orang ini sudah wajib membayar zakat fitrah. Jelas? Halo? Jelas ya. Kemudian berikutnya. Ya. Berikutnya, seseorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fitri ini jika dia bertemu terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri. Jelas. Jadi kalau ada orang meninggal dunia sebelum malam hari raya Idul Fitri, maka sebagian pendapat mengatakan tidak perlu membayar zakat fitrah. Jadi kalau ada orang yang meninggal di awal Ramadan, ada orang yang meninggal di pertengahan Ramadan, maka tidak perlu membayar zakat fitrah. Jadi yang membayar zakat fitrah yang hidup sampai tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Jelas? Halo? Jelas, baik. Kemudian, jika dia mendapati waktu tersebut, maka wajib baginya membayar zakat fitri. Pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Minhaj Syarah Sahih Muslim. Jadi ini menurut mazhab Syafi'i, jika seorang hidupnya sampai tenggelam matahari, bertenggelam matahari ke wafat, maka wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Tapi kalau habis asar kau meninggal dunia di hari terakhir Ramadan, maka tidak wajib membayar zakat fitrah. Jelas? Sudah. Kemudian alasannya, karena zakat fitri berkaitan dengan hari fitri, hari tidak lagi berpuasa. Oleh karena itu, zakat ini dinamakan demikian disandarkan pada kata fitri, sehingga hukumnya juga disandarkan pada waktu Idul Fitri tersebut. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa kalau dia menangi Ramadan kan sudah puasa, Ustadz.
Dan selama puasa kan dia bolong-bolong, kadang-kadang ngomongnya nggak benar. Walaupun dia nggak menangin Idul Fitri, kan dia pengen menambal. Karena salah satu fungsi zakat fitrah adalah menambal kekurangan-kekurangan dosa-dosa selama puasa. Nah, maka dengan pendapat ini, mereka tetap membayar zakat fitri. Ya sudah nggak apa-apa. Kalau memang dia mampu membayar, ya tidak perlu ditolak. Gitu. Ya, jadi dia mampu kok. Seandainya tidak ternyata hukum yang benar tidak, maka dia bernilai sedekah. Begitu kan? Halo? Jadi nggak perlu dikhilafiahkan macam-macam lah. Cukup capek dengan khilafiah sing padanya dengan paham ora tapi pada padu dewek kowe lho. Kecuali nek paham ya. Jadi kita harus toleran dengan perbedaan pendapat lah. Sama-sama dalam kebaikan. Begitu ya? Baik. Kemudian bentuk zakat fitri apa? Berupa makanan pokok seperti kurma, gandum, beras, kismis, keju, dan semacamnya. Ini menurut madhab Malikiyah, Syafi'iyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya. Ulama Hanabilah membatasi zakat fitri itu hanya pada dalil yaitu kurma dan gandum. Ya ini menyulitkan nanti. Ya, kalau orang Indonesia harus beli kurma dan gandum untuk zakat ya tentu menyulitkan. Ini ulama Hanabilah. Pendapat yang lebih tepat adalah pendapat pertama tidak dibatasi hanya pada dalil. Dalil itu hanya bersifat umum, bahwa makanan pokok pada masa itu di Arab Saudi adalah kurma dan gandum. Tapi bukan berarti bahwa hanya itu. Ya kalau di Indonesia tentu ya beras, maka zakatnya dengan beras. Jadi kut itu makanan pokok. Kemudian dari hadis Said Al-Khudri menyebutkan dalilnya begitu, bahwa kami mengeluarkan zakat fitri di masa Rasulullah pada hari Idul Fitri dengan satu sok makanan. Ya. Abu Sa'id mengatakan, dahulu yang menjadi makanan kami adalah gandum, anggur, keju, dan kurma. Perhatikan kalimat ini. Ada kalimat dahulu yang menjadi makanan kami. Jadi hukum asalnya satu sok makanan. Nah, tapi yang dulu jadi makanan kami gandum, anggur, keju, dan kurma. Dengan kata-kata begini berarti menunjukkan dulu lah. Kalau sekarang orang Arab juga makan nasi, paham ya? Sekarang kan orang Arab juga makan nasi, makan beras tuh, nasi mandi, nasi bukhori, nasi kebuli, ya kalau kita ya, nasi biryani. Ya maka orang Arab sekarang pun kalau zakatnya dengan beras, banyak sekarang orang Arab Saudi zakatnya dengan beras, tidak selamanya dengan gandum dan dengan kurma. Jelas ya? Itu. Jadi karena kalimatnya jelas dahulu yang menjadi makanan kami adalah gandum dahulu. Nah kalau sekarang makanannya beras ya otomatis beras. Kalau daerah kondisi geografisnya berbeda ya berarti berbeda. Saya kira sudah selesai masalah ini. Kemudian berapa ukuran zakat fitri? Ini yang sering jadi khilafiyah. Pada padu-padu bahkan anak sing gawa ukuran sok kang Arab Saudi. Ke ukuran sok sing bener ke? Tegawa kang Arab, yang guyu tok. Emang ada jaminan sok itu yang dipakai Rasulullah pada masa itu? Beda-beda. Wong soknya Madinah itu beda dengan soknya Mekah, beda dengan soknya Irak, beda dengan soknya Mesir, beda-beda. Jadi nggak usah bikin masalah datang gawa soknya di gaming Indonesia, ki sing bener. Walah, jangan. Gue memang nggak nembe tau dolane ming Arab tok ya kayak gue gitu ya. Jadi ini malah Arabati yang genah tadi ini. Nggak usah begitu-begitu amat menyulitkan. Jelas ya? Itu. Yang benar ya, gimana sih sebenarnya? Kita lihat pendapat para ulama. Ya, pendapat para ulama disebutkan di sini sebentar. Bahwa ya satu sok itu adalah dari semua bentuk zakat fitri. Jadi bukan, kemarin kan ada video viral ya, ada yang video viral bahwa kalau mau zakat pakai uang menurut madhab Hanafiyah, ya dia harus sekian ratus ribu bayarnya. Nah, itu kan pendapat dia yang menurut saya berlebihan. Jadi tidak seperti itulah, menyulitkan sekali itu video-video kayak gitu itu, disebar-sebarin lagi, dipotong lagi penjelasannya. Jadi para ulama sepakat ini dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah jilid 2 halaman 8284. Di sini disebutkan bagaimana bahwa kadar wajib zakat fitri adalah satu sok dari semua bentuk zakat fitri, kecuali untuk qomah gandum dan zabib kismis sebagian ulama membolehkan dengan setengah sok. Justru untuk gandum dan kismis boleh hanya setengah sok. Tapi untuk jenis yang lain, beras, jagung, umbi-umbian dan sebagainya satu sok. Nah, dalilnya ini bahwa dulu zaman Nabi, karena nu'tina fi zamanin Nabi SAW so'an min ta'am. Kami menaikkan zakat berupa satu sok bahan makanan. Ta'am, bahan makanan. Tapi menyebutnya umum. Atau kurma, atau gandum, atau kismis. Kan pada masa itu makanannya itu.
Nah, kalau dalam masa sekarang tentu berbeda. Dalam yang disebut auso'an min akitin atau 1 sok keju, gitu ya. Kemudian 1 sok itu berapa? Nah, beda-beda. Lihat ini pendapat ulama. Ini penting nih biar jenengan paham ya. Jadi insya Allah nanti saya share nanti sore lah, ya atau nanti siang. Tolong dikabari Mas, di-share di grup ngapak. Nanti jenengan siap-siap aja dapat share-sharean ini. Tapi karena ini panjang banget, slide-nya sampai ratusan, nanti saya potong-potong ya. Saya potong-potong. Ya. Nanti insya Allah nanti sore silakan yang belum bergabung ke ngapak masih bisa masuk. Karena ngapak 4 grup, ada 1 grup yang baru 220-an. 1 grup itu maksimal 257. Nah, 3 grup sudah penuh, tinggal grup yang keempat. Yang belum masuk, bisa masuk grup yang keempat. Nanti tolong host, moderator, bisa di-share di chat, baik di Zoom maupun di YouTube, di chat untuk link bergabung dengan grup ngapak, supaya dapat materinya. Begitu ya. Kemudian ukuran 1 sok berapa? 1 sok itu 2.751 gram. Berarti 2,751 ons. Menurut Hanafiyah 3.800 gram. Jadi kalau menurut Hanafiyah 1 sok itu berapa? 3,8 kilo. Wah, banyak banget itu. Kalau yang lainnya hanya 2,7 kilo. Takbirnya gimana? Begini. As-sa' qatahun wa thuluthun bil qail al-misri al-hali wa yusawi ya alfain wa sab'umiyah wa wahid wa khamsin jiraman. Wa indal Hanafiyah ya 3,800 jiraman. Ini catatan kaki dalam kitab Mawsu'ah Fiqih Al-Kuwaitiyah juz 38 halaman 297. 1 sok ada yang berpendapat 1 sok 2022,40 gram. Ini menurut ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah yang lain 3.052,8 gram. Takbirnya diambil dari hadis ini. Bukan hadis, dari riwayat ini. Wasa' inda jumhuril fuqaha bitakdir al-hadis, ya, hadis nomor 2 yang sudah disebutkan 75 litron takriban, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian ada yang berpendapat 1 sok itu 2,157 kg. Kemudian ada yang berpendapat 1 sok itu 3 kilo. Kemudian ada yang berpendapat 1 sok itu 2,04 kg gandum yang bagus. Ya, kesimpulannya apa? Berbeda-beda. Kalau berbeda-beda gini gimana Ustaz? Nanti saya sampaikan. Semasum bin Ali Al-Kuwaron, Jombang, ini ulama dari Jombang, Jawa Timur, mengatakan 1 sok itu adalah kurang lebih berapa? Disebutkan di situ, coba dilihat. Ya, berapa? 2.799,19 gram. Ya, ini dasarnya di kitab Fathul Qadir. Dalam Al-Maqadir Asy-Syar'iyyah, 1 sok itu berapa? Disebutkan di sini adalah 1 sok menurut Muhammad Najmuddin maksud saya 2.036 gram. Itu. Kemudian ini menurut saya ambil dari NU or ID, gitu ya. Kemudian ini dari NU or ID juga, besarnya zakat fitrah adalah 1 sok yaitu 2.179 gram atau 2,2 kilo beras atau makanan pokok. Dalam prakteknya jumlah ini digenapkan menjadi 2,5 kg karena untuk kehati-hatian. Ini menurut NU. Jadi kalau menurut NU minimal adalah 2.036 gram. Jadi 2,03 on. Nah, karena untuk kehati-hatian maka menurut NU adalah 2,5 kilo. Nah, bagaimana menurut putusan tarjih Muhammadiyah? Jadi kalau menurut NU 2,5 kilo, menurut Muhammadiyah di putusan tarjihnya cetakan 3 tahun 2011 halaman 159 sampai 160, 1 sok adalah 4 kati atau 2,5 kilo. Sama ternyata dengan NU. Jadi untuk Muhammadiyah dan NU minimal 2,4 kilo. Hanya dengan mau bayar 2,8, 3 kilo digenapkan tidak masalah bila mampu. Jelas ya? Jadi kalau begitu gimana? Batas minimal itu 2,1 minim. Maksimal tidak ada. Dengan mau bayar zakat fitrah 5 kilo juga boleh aja kalau mampu kok. Nggak ada masalah gitu. Tapi minimal berapa? 2,1 kilo. Ya, minimal. Ya maka biasanya ngambil tengah-tengah 3 kilo, ya sudah 3 kilo. NU juga berpendapat 2,5 kilo, Muhammadiyah juga dalam tarjihnya 2,5 kilo.
ulama-ulama yang Arab Saudi ini yang berbeda-beda tadi ini macam-macamnya. Ini kan jenengan bisa lihat. Nanti insya Allah saya share lah materi ini. Begitu ya. Jadi nggak usah ribut masalah khilafiyah. Kalau pengen aman ya bayarkan lebih. 2,5 kilo sudah sah. Tuh, karena itu NU dan Muhammadiyah sudah berpendapat begitu. Kemudian kalau bayar 3 kilo juga sudah cukup. Siapa penerima zakat fitrah? Nah ini ada khilafiyah. Siapa sih yang berhak menerima zakat fitrah? Nah itu ya. Satu, mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fitri disalurkan pada 8 golongan sebagaimana zakat yang lainnya dengan dalil At-Taubah 60. Jadi ada yang berpendapat zakat fitrah itu ya 8 golongan yang dapat begitu. Tetapi ya ini ulama Malikiyah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa zakat fitri hanyalah khusus untuk fakir miskin saja, bukan 8 golongan. Dalilnya karena ada kalimat tu'matan lil masakin, zakat fitri sebagai makanan untuk orang miskin saja, bukan untuk 8 golongan. Karena tujuan zakat fitri itu supaya orang miskin pada hari raya tidak ada yang sedih karena tidak punya makanan. Jelas enggak? Jadi bukan 8 golongan. Itu. Kemudian kalau begitu bagaimana Ustadz? Ya karena ini khilafiyah. Kalau yang mau berpendapat 8 golongan silahkan. Kalau tarjih Muhammadiyah berpendapat hanya untuk fakir miskin saja. Gitu. Sementara kalau NU berpendapat bisa untuk 8 golongan. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Gitu. Kalau Ustadz Mintaraga gimana? Kalau saya berpendapat mengikuti ulama yang mengatakan bahwa karena melihat hadis ini, hadisnya mana dasarnya? Ini Pak. Supaya dengan saya mundur ke belakang ya, yang menjadi dalil itu hadis ini. Sebentar, yang menjadi dalil itu hadis ini. Nah ini. Sebentar. Pada kalimat yang hijau. Tu'matan lil masakin. Jadi zakat itu dikeluarkan untuk memberi makan orang miskin. Dalam hadis ini berarti ada taksis pengkhususan. Bahwa zakat fitri berbeda karena zakat fitri hanya digunakan untuk memberi makan orang miskin saja. Jadi saya mengambil pendapat ulama yang mengatakan dan juga pendapat tarjih yang dipahami oleh Muhammadiyah. Kalau NU kan 8 golongan, kalau Muhammadiyah adalah hanya orang miskin saja. Begitu. Jelas nggak? Bapak Ibu, halo? Ya, jadi khilafiyah ini nggak usah diperlebar karena masing-masing punya dasar. Lanjutannya, kapan waktu mengeluarkannya? Itu. Kapan waktu mengeluarkan zakat fitri ini? Ini. Waktu mengeluarkan zakat fitri adalah waktu afdol. Jadi ada waktu-waktunya. Waktu afdol yaitu mulai terbit fajar pada hari Idul Fitri hingga dekat waktu pelaksanaan sholat Id. Itu waktu afdol. Jadi dikeluarkan waktu terbit fajar sampai sholat Id. Tapi kan kita kedagar-dagar karena kita sibuk mempersiapkan sholat Id dan sebagainya. Dikhawatirkan kalau ditunaikan waktu itu malah telat, kan begitu ya. Tapi kalau bisa waktu itu ya hebat. Itu. Nah, dasarnya hadis riwayat Ibnu Abbas, man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa menunaikannya sebelum sholat, itulah zakat yang diterima. Dengan dasar hadis ini karena ada kalimat sebelum sholat, maka waktu yang utama. Kedua, waktu yang dibolehkan, yaitu 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Ini sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar. Sebagai bentuk kehati-hatian, sehari 2 hari sebelum hari raya diberikan. Boleh. Dalilnya ada ini. Jadi, kemudian sebagian ulama membolehkan zakat fitri ditunaikan 3 hari sebelum Idul Fitri. Jadi 3 hari sebelum Idul Fitri boleh ditunaikan. Ini riwayat Imam Malik dalam Muwatta'nya, bahwa Abdullah bin Umar memberikan zakat fitrah 2 atau 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa zakat fitri boleh ditunaikan sejak awal Ramadan. Jadi ada yang berpendapat sejak awal Ramadan, ada pula yang berpendapat boleh ditunaikan 1 atau 2 tahun sebelumnya. Waduh, ini dalam sebuah pendapat. Namun, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini bagaimana? Dikarenakan zakat fitri ini berkaitan dengan waktu Idul Fitri, maka tidak semestinya diserahkan jauh hari sebelum Idul Fitri. Ditunaikan untuk memenuhi kebutuhan orang miskin agar mereka bisa bersukaria di hari Idul Fitri. Jika ingin ditunaikan lebih awal, maka sebaiknya ditunaikan 1-2 hari sebelum Idul Fitri. Jadi kalau begitu jalan tengahnya gimana? Jalan tengah yang paling roji adalah di malam Idul Fitri dibagikan. Begitu, jelas ya? Kenapa? Karena kalau di malam Idul Fitri tujuannya kena supaya besoknya orang yang miskin
tidak ada yang tidak punya makanan. Besoknya orang miskin punya makanan untuk hari raya, begitu. Jelas ya? Karena tujuan dari zakat fitri salah satunya supaya orang miskin pada hari raya ya tidak sedih karena tidak punya makanan. Berarti apa yang menjadi budaya di Indonesia itu sudah sangat sesuai sunnah, sangat bagus. Karena rata-rata di Indonesia hampir semuanya dibagikan pada malam Idul Fitri. Itu menurut saya waktu yang paling tepat. Begitu jelas? Halo? Ya, jelas. Baik, berikutnya. Dianjurkan untuk mendoakan orang yang membayar zakat ketika mengambil zakat darinya didasarkan firman Allah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutorihim wa tuzakkihim biha." Ambil zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Jadi dari sini jelas bahwa ada kalimat berdoalah untuk mereka. Yang berdoa siapa? Amilnya. Jadi setiap ada orang bayar zakat fitrah, amilnya mendoakan. Ya, jadi bukan yang membayar yang berdoa, bukan, amilnya yang mendoakan. Jadi misalkan Mas Faiz ya bayar, saya amil nih, Mas Faiz bayar ke saya, Ustadz ini zakat fitrah ya, untuk saya dan keluarga, maka saya segera mendoakan Mas Faiz, gitu. Bukan Mas Faiz mendoakan saya. Oh, ya. Saya selaku amil mendoakan Mas Faiz. Apa doanya? Ini doanya nanti ya. Jadi doanya ini, Allahumma sholli alaihim. Ya, jadi Allahumma sholli ala ali abi wa aufa. Jadi di sini disebutkan jika zakat dibawa ke hadapan Nabi, maka Nabi berdoa, ya Allah, berilah sholawat kepada mereka. Ayahku pernah membawa sedekah zakat, Nabi mengatakan, ya Allah limpahkanlah rahmat dan kepada keluarga Abu Rahmat atau sholawat. Jadi doanya apa? Sebentar, doanya adalah ini pisahin supaya nanti nggak rancu, pisahin ini doanya, doa ketika ini doanya, sebentar, atau ini doanya, sebentar, ini susun dulu, belum saya susun soalnya. Ini artinya limpahkanlah sholawat dan rahmat gitu. Nah ini doanya ini. Kemudian ini doa yang kedua, doa yang riwayat Imam Syafi'i, doanya ini. Dah ini tak besarin, silakan nanti boleh di screenshot, gitu ya. Ini doanya. Jadi ditulis Latinnya apa Rosa? Rosa lah ya, ngerti kabeh nyenengan lah ya. Ora perlu ditulis Latinnya ya. Halo? Ora perlu, Mbok. Jadi nggak perlu ditulis Latinnya. Nah, ini doanya. Itu. Ini yang riwayat Imam Syafi'i. Ya, jadi ini doa Dah, ini doanya. Baik, doa yang pertama, perhatikan itu. Allahumma sholli alaihim atau Allahumma sholli ala ali siapa. Jadi doa yang pertama adalah, misalkan gini, Mas Faiz bayar zakat, maka saya doanya Allahumma sholli ala Faiz. Jelas? Bapak Ibu, disebut namanya. Misalkan yang baca itu Pak Darsiam, Dr. Andes Darsiam, yang membayar zakat, maka saya bilang Allahumma sholli ala Dr. Andes Darsiam, gitu. Nah, terus Pak Darsiam ternyata bayarnya buat keluarganya, maka ditambah Allahumma sholli ala Dr. Andes Darsiam wa alih dan keluarganya. Jelas doanya? Halo? Jelas ya? Jadi itu doa amil untuk penerima zakat. Jadi doakan doa amil untuk penerima zakat seperti itu. Gitu. Saya kira sudah jelas ya. Gitu. Jadi doanya Allahumma sholli ala, sebutkan namanya. Allahumma sholli ala itu ya Allah limpahkan rahmat sholawat kepadanya. Gitu. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya. Jadi misalkan Pak Fauzan di Bandung bayar zakat, maka saya bilang Allahumma sholli ala Fauzan. Begitu. Allahumma sholli ala, sebutkan nama orang yang bayar zakat. Kalau Pak Fauzan bilang, Ustaz, saya bayar zakat untuk saya dan keluarga, maka bacanya
Allahumma sholli ala Fauzan wa alih, begitu. Ini kan tadi sebentar. Ini maksudnya Ali ini sebutkan namanya itu. Ya. Nah, ini kebalik nih sebentar. Nah, begitu. Paham ya? Jadi sebutkan namanya siapa gitu. Ya. Sudah bisa dilihat ini doanya, silakan di screenshot boleh. Oh ini keluarga siapa? Kepada keluarga sebutkan nama. Begitu. Jadi ini dalilnya doa yang bisa dibaca ketika membayar zakat fitrah. Ini yang simpel. Doanya yang simpel begitu. Jadi Allahumma sholli ala Fauzan wa ala alih, begitu boleh. Ya Allah, berilah sholawat, berilah rahmat kepada Pak Fauzan dan keluarganya, misalnya. Kalau yang membayar zakat misalkan Pak Wedi Sarwono di Wangon misalkan, maka Allahumma sholli ala Wedi wa ahli, atau Allahumma sholli ala Wedi wa alih, gitu. Begitu. Kalau yang bayar ternyata misalkan siapa ini yang banyak banget ya, saya nggak bisa sebut satu persatu gitu. Pak siapa misalkan yang bayar, sebentar saya cari dulu ini. Pak Untung misalkan. Pak Untung ini, maka Allahumma sholli ala Untung wa alih, gitu. Ya Allah, berilah salat kepada Untung dan keluarganya. Paham ya? Pendek kan doanya, mudah diamalkan ya. Yang kedua riwayat Imam Syafi'i. Doanya ini, ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abqaita. Ini juga boleh. Jadi begitu membayar zakat dibacakan doa itu. Coba nanti tertulis latinya ya. Tertulis latinya biar yang ini. Ajarakallahu ya. Ajarakallahu fima toita, maaf, fima a'toita wa baraka ya laka fima abqaita. Ini. Jadi ini doanya, silakan bisa diamalkan. Ini yang riwayat dari Imam Syafi'i. Ya, silakan boleh di screenshot untuk doanya, karena ini mungkin mendesak, terutama yang kira-kira tugas jadi amil. Jadi doanya boleh dua. Satu, Allahumma sholli ala, sebutkan namanya, begitu ya. Atau Allahumma sholli ala siap, sebutkan nama, wa ali siapa. Ya, Allahumma sholli ala Faiz wa alih, itu. Atau ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abqaita. Nah, itu. Doanya begitu. Sudah? Halo Bapak Ibu, paham ya? Bisa memahami enggak? Gampang kan gitu. Jadi itu doa amil untuk orang yang bayar zakat. Ustadz, kalau amilnya diem saja gimana Ustadz? Ya nggak apa-apa, jenengan bilang, habis bayar zakat, dongakna nyong dong aja menang bae kue. Nyong dongakna. Aku ora teng dongane kok nyong kekurnya tetok. Wis kita warai ke dongane ke nya diwacakna iku ya. Jenengan oh ini dongang kang di gue ngaji ngapak siapa ngaji hat pagi mulane rika melu ya. Ini di Masjid Taqwa Kalimanggis mulai pada Bali ke Mas Faiz, pada munduk-munduk pada metu Bali ya ora apa-apa wisawan nyatane wis entong wae jamaah. Ora apa-apa. Begitu nggih? Jadi nek amile ora macakna donga ngomong bae nyu diwacana donga sing apa amil kok ora macakna donga ge dongane aku ora ngerti ge tidokna begitu ya Bapak Ibu ya, sudah jelas. Jadi doanya satu, Allahumma sholli ala, sebutkan siapa. Nah, misalkan Pak Haji Sarimun, Allahumma sholli ala Haji Sarimun wa alih gitu. Ya Allah, rahmati Pak Haji Sarimun bersama keluarganya. Setelah Pak Haji Sarimun bayar zakat, doanya itu. Atau ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima a'taita, begitu. Fima abqaita. Sudah jelas? Udah di-share, udah di-foto?
Udah ya? Udah, alhamdulillah. Berikutnya harus rampung. Cukup dan nun sewu, saya ternyata capek sekali ini, saya masih lemes. Saya mohon maaf untuk kali ini nggak ada tanya jawab, nggak apa-apa ya. Mohon maaf nggih. Saya capek banget ternyata. Nanti pertemuan depan insya Allah tanya jawabnya kita tuntasin lah. Oke. Ini saya tadi malam saya pulang dari ngisi pengajian jam 12 malam, jam 11 lah, jam 12 lah kita baru tidur. Dan jam 3 saya udah bangun, jadi baru tidur 3 jam ya. Hampir setiap malam sekarang karena memang saya udah kadung janji, saya hampir tiap malam ngisi di luar kota. Tadi malam saya di Kebarongan, kemarin saya di Sumampir Purbalingga, kemarinnya lagi saya di Cilacap, kemarinnya lagi ya semuanya pulang malam terus, tidur kurang ya. Dan saya ternyata belum sehat 100%, saya badannya masih cepat capek sekarang, cepat lemah gitu ya. Ya bismillah lah. Ya, jadi mohon maaf ini badan saya udah rasanya capek banget. Nanti kalau saya lanjutkan nanti nggak kuat. Saya mohon maaf, saya pamit. Nanti yang pertanyaan-pertanyaannya pekan depan ya, insya Allah ya. Kita simpan kok yang pertanyaan hari ini. Dan kepada Mas Fuad, ya ini tolong nanti jamaah disapa yang ada di YouTube dan di Zoom ya, semuanya disapa. Terus yang lainnya dan berbagai pengumuman serta tadi tentang buku doa dan sebagainya. Begitu ya. Terus bagi jamaah yang telat tidak ikut dari awal, ini Bu Hikmah di Magelang tadi ada yang nanya bagaimana kalau itikafnya wanita dan dia kerja gitu. Ya tadi di rumah malam hari saja. Itu dia di rumah malam hari atau di tempat kerjanya dia bermunajat, berbanyak zikir, doa. Kalau misalkan dia kerjanya sampai malam atau satpam ya. Kalau misalnya ada seorang satpam kerja malam hari ya dia itikafnya di pos satpamnya sambil berzikir banyak doa ya insya Allah lah. Wong dia ada tugas. Insya Allah juga bernilai. Cukup demikian. Mohon maaf. Silakan kamera diaktifkan. Kita foto dulu ini. Ya kita foto dulu Mas. Mas Fuad, tolong difoto Mas. Iya siap Ustaz. Mas Baktiar, tolong standby Mas. Ya, silahkan kamera diaktifkan, foto dulu. Monggo diaktifkan semuanya biar kelihatan untuk dokumentasi kita ya. Pak Danu Reksa 139 bisa diaktifkan. Mas, kasih aba-aba Mas. Mas Bahtiar. Mas Bahtiar sudah siap. Mas Bahtiar kasih aba-aba Mas Bahtiar. Wah, Pak Irawadi di kantor ini apa di rumah ini ganteng banget pagi-pagi, Masya Allah. Udah pulang dari Jakarta ya? Baik, ayo foto. Mumpung Pak Irawati lagi ganteng nih. Siap? Hitung aja Mas Fuad. Mas Fuad, dihitung Mas Fuad. Monggo, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Lagi Mas. Nih, ganti slide. Ganti slide, ayo. Wih, ini Pak Sarif di Gombong ini sekeluarga sama anak-anaknya. Ayo foto Mas. Diaktifkan kameranya semuanya. Ayo. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Yang kedua, yang ketiga Mas. Tolong yang lainnya diaktifkan. Ganti slide dulu. Sudah? Siap? Oh, 1, 2, 3. Sudah, cukup ya? Ya. Ini cukup salah. Jadi saya kira cukup. Bapak Ibu, saya mohon maaf karena kondisi saya belum sehat 100%, saya nggak bisa tanya jawab. Mungkin lain waktu ya. Saya pamit dulu. Silakan nanti dengan admin saya, dengan moderator, dengan host yang ada di ini. Jangan lupa Mas, beberapa pengumuman disampaikan ya Mas. Salam semuanya. Insya Allah kita ketemu Ahad depan, tapi pengajiannya saya tidak dari rumah, dari Masjid Al-Furqan Kemeranjen, karena insya Allah saya itikaf di sana. Demikian, aku qouli hadza wa astaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Ustaz Bintaragah yang telah menyampaikan materinya pada apa kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh semua jamaah. Ya, ada beberapa pengumuman kembali yang ingin kami sampaikan. Nah, yang pertama berkaitan dengan
buku doa zikir yang tadi belum sempat disampaikan. Alhamdulillah kami sudah mencetak kembali setelah kemarin cetakan pertama sudah habis. Bagi jamaah yang berminat memiliki buku ini, silakan hubungi saja kontak admin. Dengan catatan kami mohon untuk memesannya atau mengambilnya pada jam kerja, yaitu hari Senin sampai hari Jumat. Karena untuk piket di kantor kami hanya hari Senin dan hari Jumat. Dan sebelum mengambil ataupun minta dikirim, harap konfirmasi ke admin. Untuk harganya, ini sering ditanyakan oleh jamaah, cukup infak saja, cukup infak terbaik. Untuk bukunya kurang lebih itu ada sekitar 118 halaman. Jadi monggo yang ingin berkenan bisa langsung memesannya ke nomor admin. Ya, kembali kami ingatkan, kami menyediakan layanan akikoh, FK Akikoh Barokah dan Syar'i. Monggo bagi jamaah yang ingin mengakikahkan putranya, cucunya, ataupun saudaranya bisa melalui kami di FK Akikoh. Kemudian untuk donasi kegiatan Mahat, bagi jamaah yang ingin berdonasi bisa langsung ke rekening kami di Bank Muamalat 56300002175. Ya, baik, kami ucapkan jazakallah khair kepada seluruh jamaah dan para donatur yang masih setia ngaji Ahad pagi dan masih setia mendukung dakwah kami melalui donasi, melalui support dan lain sebagainya. Kami ucapkan jazakallah khair. Semoga kami di tim Ahad dan Ustadz Mintaraga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan sehingga tetap bisa melayani jamaah semua dalam rangka dakwah ini. Kami dari tim yang bertugas pagi hari ini, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.